datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi, bukan membuat kericuhan. Salah satu tuntutan utama AMPB adalah mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Mereka juga meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis terkait komitmen untuk segera mengesahkan aturan tersebut. Selain itu, AMPB mendesak agar penanganan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah Kabupaten Pati segera dituntaskan. Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah kasus yang menjerat Sudewo dalam perkara dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Dalam perkara tersebut, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total 2,6 miliar rupiah, dan kasus itu juga disebut memiliki potensi kerugian negara mencapai 42 miliar rupiah. Mas Ijit tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi? Dari pribadi, nggak ada bantuan dari yang lain. Murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatinan sama negara dan untuk membantu. Saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect sama teman-teman di Pati untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya. Terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini, karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat sangat tidak. Untuk saya pribadi nggak. Dan karena ini bentuk perlawanan. Bentuk perlawanan. Siap, dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak. Simpan, masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos, mana tempatnya diamankan? Souvenir, Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Aja shopping. Penting buat sampah, lawan atau mati. Bude madang riyen, bude masuk angin.
atau mati. Bude madang liyan bude masuk angin. Masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos. Mana tempatnya diamankan? Souvenir. Iya siap. Libur lah, ikut demo sini demo. Besok. Besok aja shopping. Lawan atau mati. Bude madang liyan bude masuk Pemirsa, dukungan masyarakat terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan Gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi. Untuk informasi selengkapnya terkait situasi terkini di depan Gedung DPR RI akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News, yakni rekan Dwi Putra Kesuma. Baik rekan Dwi, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik Arin, bisa saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di depan Gedung DPR RI di Kota Jakarta, yang mana saat ini situasi jelang aksi demo 27 Agustus 2026 yang dilakukan oleh masyarakat Pati sedang dalam tahap persiapan, yang mana bisa saya sampaikan bahwa di kondisi di depan gedung DPR ini pernah langsung pengiriman atau bantuan logistik yang diterima oleh masyarakat Pati dari masyarakat sipil sejak siang hari hingga saat ini, dan masyarakat sipil terus berdatangan, entah itu mengendarai kendaraan roda 2 atau mengendarai kendaraan roda 4 dan membawa logistik berupa makanan hingga minuman dan yang lainnya. Makanan itu pun disambut dengan baik oleh masyarakat Pati serta para driver ojol yang bahu-membahu membawa makanan tersebut dari dalam mobil atau dari dalam motor untuk dibawa ke posko logistik yang persis ada di depan gedung DPR RI. Kemudian tadi kami juga sudah mewawancarai salah satu masyarakat sipil yang datang dan memberikan bantuan logistik untuk masyarakat Pati yang ada di lokasi sini. Ia bernama Bana dan dia mengatakan bahwa bantuan logistik yang ia berikan adalah bentuk dukungan dan simpati atas perjuangan masyarakat Pati di depan gedung DPR RI yang akan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 besok. Oke baik, terima kasih rekan Dwi atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Merasa penjajah, bukan pejabat. Ayo sampai sana kita berdiri.
Mas Iji tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi. Murni dari pribadi, nggak ada bantuan dari mana. Murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatinan sama negara dan untuk Dan membantu. saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect teman-teman di Pati untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya. Terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat sangat Sekali ya Mas ya. Memang untuk saya pribadi nggak. dan Karena ini bentuk perlawanan. untuk perlawanan siap dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak. Berasa penjajah, bukan pejabat. Pejabat. Ayo sampai sana cukup benar. Simpang, masukin tas, kenang-kenangan. Oke, Bos. Kenangan. Dukungan masyarakat terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih terus berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil masih terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi. Ia mengaku bantuan tersebut diserahkan sebagai bentuk dukungan dan simpati terhadap perjuangan warga Pati. Menurut Bana, dirinya sama sekali tidak terganggu dengan aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh masyarakat Pati. Pasalnya, ia menilai tuntutan yang dilayangkan oleh massa adalah bentuk dari perlawanan masyarakat. Sebagai informasi, AMPB memastikan akan menggelar aksi di depan gedung DPR MPR RI pada Kamis 27 Agustus. Perwakilan tim advokasi AMPB, Vander Warwu, menegaskan aksi tersebut akan berlangsung dengan damai. Massa dari Pati, Jawa Tengah datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi, bukan membuat kericuhan. Salah satu tuntutan utama AMPB adalah mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Mereka juga meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis terkait komitmen untuk segera mengesahkan aturan tersebut. Selain itu, AMPB mendesak agar penanganan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah Kabupaten Pati segera dituntaskan. Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah kasus yang menjerat Sudewo dalam perkara dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Dalam perkara tersebut, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total 2,6 miliar rupiah, dan kasus itu juga disebut memiliki potensi kerugian negara mencapai 42 miliar rupiah.
Mas Ijit tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi. Murni dari pribadi, nggak ada bantuan dari yang lain. Murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatin sama negara dan untuk Dan membantu. saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect teman-teman di Pati untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya. Terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat Sekali ya Mas ya. Untuk saya pribadi nggak. Dan Karena ini bentuk perlawanan. untuk perlawanan siap dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak. Rasa penjajah, bukan pejabat. Rakyat pejabat. Ayo sampai sana kita berdiri. Simpan, masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos. Mana tempatnya diamankan? Souvenir. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Aja shopping. Lawan atau mati. Bude madang riyen bude masuk angin. Lawan atau mati. Bude madang riyen bude masuk angin. Rasa penjajah, bukan pejabat. Rakyat
bikin tas. Kenang-kenangan. Oke bos. Terus di mana tempatnya diamankan? Souvenir. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Aja shopping. Lawan atau mati. Bude macam lian bude. Pemirsa, dukungan masyarakat terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan Gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi. Untuk informasi selengkapnya terkait situasi terkini di depan Gedung DPR RI akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News, yakni rekan Dwi Putra Kesuma. Baik rekan Dwi, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik Arin, bisa saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di depan Gedung DPR RI di Kota Jakarta, yang mana saat ini situasi jelang aksi demo 27 Agustus 2026 yang dilakukan oleh masyarakat Pati sedang dalam tahap persiapan, yang mana bisa saya sampaikan bahwa di kondisi di depan gedung DPR itu pernah langsung pengiriman atau bantuan logistik yang diterima oleh masyarakat Pati dari masyarakat sipil sejak siang hari hingga saat ini, dan masyarakat sipil terus berdatangan, entah itu mengendarai kendaraan roda 2 atau mengendarai kendaraan roda 4 dan membawa logistik berupa makanan hingga minuman dan yang lainnya. Makanan itu pun disambut dengan baik oleh masyarakat Pati serta para driver ojol yang bahu-membahu membawa makanan tersebut dari dalam mobil atau dari dalam motor untuk dibawa ke posko logistik yang persis ada di depan gedung DPR RI. Kemudian tadi kami juga sudah mewawancarai salah satu masyarakat sipil yang datang dan memberikan bantuan logistik untuk masyarakat Pati yang ada di lokasi sini. Ia bernama Bana dan ia mengatakan bahwa bantuan logistik yang ia berikan adalah bentuk dukungan dan simpati atas perjuangan masyarakat Pati di depan gedung DPR RI yang akan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 besok. Oke baik, terima kasih rekan Dwi atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Merasa penjajah, bukan pejabat. Ayo sampai sana cukup benar. Mas Iji tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi? Dari pribadi, nggak ada bantuan dari yang lain. Murni dari.
murni dari pribadi. Alasannya sendiri sih apa sih Mas, kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatinan sama negara dan untuk Dan membantu. saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect teman-teman Batu untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas, untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya, terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini, karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat Sekali ya Mas ya. Memang Untuk saya pribadi nggak. pribadi dan Karena ini bentuk perlawanan. untuk perlawanan. Siap, dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak. Berasa penjajah, bukan pejabat. Rakyat tidak pejabat. Ayo sampai dari mana Mas? Aja simpang, masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos. Kenangan. Dukungan masyarakat terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih terus berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil masih terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi. Ia mengaku bantuan tersebut diserahkan sebagai bentuk dukungan dan simpati terhadap perjuangan warga Pati. Menurut Bana, dirinya sama sekali tidak terganggu dengan aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh masyarakat Pati. Pasalnya, ia menilai tuntutan yang dilayangkan oleh massa adalah bentuk dari perlawanan masyarakat. Sebagai informasi, AMPB memastikan akan menggelar aksi di depan gedung DPR MPR RI pada Kamis 27 Agustus. Perwakilan tim advokasi AMPB, Vander Warwu, menegaskan aksi tersebut akan berlangsung dengan damai. Massa dari Pati, Jawa Tengah datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi, bukan membuat kericuhan. Salah satu tuntutan utama AMPB adalah mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Mereka juga meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis terkait komitmen untuk segera mengesahkan aturan tersebut. Selain itu, AMPB mendesak agar penanganan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah Kabupaten Pati segera dituntaskan. Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah kasus yang menjerat Sudewo dalam perkara dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Dalam perkara tersebut, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total 2,6 miliar rupiah, dan kasus itu juga disebut memiliki potensi kerugian negara mencapai 42 miliar rupiah.
Mas Ijit tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi. Murni dari pribadi, nggak ada bantuan dari yang lain. Murni dari pribadi. Murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatin sama negara dan untuk Dan membantu. saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect teman-teman Batu untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya, terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini, karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat sangat tidak Sekali ya Mas ya. Untuk saya pribadi nggak. Dan Karena ini bentuk perlawanan. untuk perlawanan. Siap, dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak. Berasa penjajah, bukan pejabat. Rakyat pejabat. Simpang, masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos. Mana tempatnya diamankan? Souvenir. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Aja sopir. Lawan atau mati. Bude macam lian, bude masuk angin. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Aja sopir. Lawan atau mati. Bude macam lian, bude masuk angin. Berasa penjajah, bukan pejabat. Masukin tas,
Kenang-kenangan. Oke bos. Di mana tempatnya diamankan? Souvenir. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Besok aja shopping. Lawan atau mati. Bude Madang Rian, Bude. Pemirsa, dukungan masyarakat terhadap rencana Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan Gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi. Untuk informasi selengkapnya terkait situasi terkini di depan Gedung DPR RI akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News, yakni rekan Dwi Putra Kesuma. Baik rekan Dwi, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik Arin, bisa saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di depan Gedung DPR RI di Kota Jakarta, yang mana saat ini situasi jelang aksi demo 27 Agustus 2026 yang dilakukan oleh masyarakat Pati sedang dalam tahap persiapan, yang mana bisa saya sampaikan bahwa di kondisi di depan gedung DPR ini pernah langsung pengiriman atau bantuan logistik yang diterima oleh masyarakat Pati dari masyarakat sipil sejak siang hari hingga saat ini, dan masyarakat sipil terus berdatangan, entah itu mengendarai kendaraan roda 2 atau mengendarai kendaraan roda 4 dan membawa logistik berupa makanan hingga minuman dan yang lainnya. Makanan itu pun disambut dengan baik oleh masyarakat Pati serta para driver ojol yang bahu-membahu membawa makanan tersebut dari dalam mobil atau dari dalam motor untuk dibawa ke posko logistik yang persis ada di depan gedung DPR. Kemudian tadi kami juga sudah mewawancarai salah satu masyarakat sipil yang datang dan memberikan bantuan logistik untuk masyarakat Pati yang ada di lokasi sini. Ia bernama Bana dan ia mengatakan bahwa bantuan logistik yang ia berikan adalah bentuk dukungan dan simpati atas perjuangan masyarakat Pati di depan gedung DPR RI yang akan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 besok. Oke baik, terima kasih rekan Dwi atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Merasa penjajah, bukan pejabat.
Cici tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi. Murni dari pribadi, nggak ada bantuan dari yang lain. Murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatinan sama negara dan untuk Dan membantu. saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect teman-teman Batu untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Siap. Mas untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya, terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat sangat tidak Sekali ya Mas ya. Untuk saya pribadi nggak. Dan Karena ini bentuk perlawanan. untuk perlawanan. Siap, dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak. Berasa penjajah, bukan pejabat. Rakyat penjajah, pejabat. Ayo sampai sana kita benar. Simpan, masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos, kenangan. Dukungan masyarakat terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan Gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih terus berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil masih terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi. Ia mengaku bantuan tersebut diserahkan sebagai bentuk dukungan dan simpati terhadap perjuangan warga Pati. Menurut Bana, dirinya sama sekali tidak terganggu dengan aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh masyarakat Pati. Pasalnya, ia menilai tuntutan yang dilayangkan oleh massa adalah bentuk dari perlawanan masyarakat. Sebagai informasi, AMPB memastikan akan menggelar aksi di depan gedung DPR MPR RI pada Kamis 27 Agustus. Perwakilan tim advokasi AMPB, Vander Warwu, menegaskan aksi tersebut akan berlangsung dengan damai. Massa dari Pati, Jawa Tengah datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi, bukan membuat kericuhan. Salah satu tuntutan utama AMPB adalah mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Mereka juga meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis terkait komitmen untuk segera mengesahkan aturan tersebut. Selain itu, AMPB mendesak agar penanganan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah Kabupaten Pati segera dituntaskan. Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah kasus yang menjerat Sudewo dalam perkara dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Dalam perkara tersebut, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total 2,6 miliar rupiah, dan kasus itu juga disebut memiliki potensi kerugian negara mencapai 42 miliar rupiah.
Mas Ijit tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi. Murni dari pribadi, nggak ada bantuan dari yang lain. Murni dari. Murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatinan sama negara dan untuk Dan membantu. saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect teman-teman Batu untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya. Terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu ke lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat sangat Sekali ya Mas ya. Memang Untuk saya pribadi nggak. dan Karena ini bentuk perlawanan. untuk perlawanan. Siap dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak. Berasa penjajah, bukan pejabat. Rakyat pejabat. Ayo sampai sana itu benar. Aja simpan, masukin tas, kenang-kenangan. Oke, Bos. Mana tempatnya diamankan? Souvenir. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Sengaja shopping. Lawan atau mati. Bude macam lian, bude masuk angin. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Sengaja shopping. Lawan atau mati. Bude macam lian, bude masuk angin. Berasa penjajah, bukan pejabat. Rakyat
bikin tas. Kenang-kenangan. Oke bos. Di mana tempatnya diamankan? Souvenir. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Aja shopping. Lawan atau mati. Bude madang liyan, bude. Pemirsa, dukungan masyarakat terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan Gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi. Untuk informasi selengkapnya terkait situasi terkini di depan Gedung DPR RI akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News, yakni rekan Dwi Putra Kesuma. Baik rekan Dwi, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik Arin, bisa saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di depan Gedung DPR RI di Kota Jakarta, yang mana saat ini situasi jelang aksi demo 27 Agustus 2026 yang dilakukan oleh masyarakat Pati sedang dalam tahap persiapan, yang mana bisa saya sampaikan bahwa di kondisi di depan gedung DPR itu tengah langsung pengiriman atau bantuan logistik yang diterima oleh masyarakat Pati dari masyarakat sipil sejak siang hari hingga saat ini, dan masyarakat sipil terus berdatangan, entah itu mengendarai kendaraan roda 2 atau mengendarai kendaraan roda 4 dan membawa logistik berupa makanan hingga minuman dan yang lainnya. Makanan itu pun disambut dengan baik oleh masyarakat Pati serta para driver ojol yang bahu-membahu membawa makanan tersebut dari dalam mobil atau dari dalam motor untuk dibawa ke posko logistik yang persis ada di depan gedung DPR RI. Kemudian tadi kami juga sudah mewawancarai salah satu masyarakat sipil yang datang dan memberikan bantuan logistik untuk masyarakat Pati yang ada di lokasi sini. Ia bernama Bana dan dia mengatakan bahwa bantuan logistik yang ia berikan adalah bentuk dukungan dan simpati atas perjuangan masyarakat Pati di depan gedung DPR RI yang akan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 besok. Oke baik, terima kasih rekan Dwi atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Merasa penjajah, bukan pejabat. Ayo sampai salah itu benar.
Mas Ijit tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi. Murni dari pribadi, nggak ada bantuan dari mana. Murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatinan sama negara dan untuk Dan membantu. saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect teman-teman di Pati untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya. Terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu ke lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat Sekali ya Mas ya. Memang Untuk saya pribadi nggak. dan Karena ini bentuk perlawanan. untuk perlawanan siap dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak. Pejabat merasa penjajah, bukan pejabat. Rakyat penjajah, pejabat. Simpang, masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos. Dukungan masyarakat terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih terus berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil masih terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi. Ia mengaku bantuan tersebut diserahkan sebagai bentuk dukungan dan simpati terhadap perjuangan warga Pati. Menurut Bana, dirinya sama sekali tidak terganggu dengan aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh masyarakat Pati. Pasalnya, ia menilai tuntutan yang dilayangkan oleh massa adalah bentuk dari perlawanan masyarakat. Sebagai informasi, AMPB memastikan akan menggelar aksi di depan gedung DPR MPR RI pada Kamis 27 Agustus. Perwakilan tim advokasi AMPB, Vander Waruwu, menegaskan aksi tersebut akan berlangsung dengan damai. Massa dari Pati, Jawa Tengah datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi, bukan membuat kericuhan. Salah satu tuntutan utama AMPB adalah mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Mereka juga meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis terkait komitmen untuk segera mengesahkan aturan tersebut. Selain itu, AMPB mendesak agar penanganan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah Kabupaten Pati segera dituntaskan. Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah kasus yang menjerat Sudewo dalam perkara dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Dalam perkara tersebut, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total 2,6 miliar rupiah, dan kasus itu juga disebut memiliki potensi kerugian negara mencapai 42 miliar rupiah.
Mas Ijit tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi. Murni dari pribadi, nggak ada bantuan dari yang lain. Murni dari pribadi. Murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatin sama negara dan untuk Dan membantu. saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect teman-teman Batu untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya, terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini, karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat sangat tidak Sekali ya Mas ya. Untuk saya pribadi nggak. Dan Karena ini bentuk perlawanan. untuk perlawanan. Siap, dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak. Berasa penjajah, bukan pejabat. Rakyat tidak pejabat. Simpang, masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos. Mana tempatnya diamankan? Souvenir. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Aja shopping. Lawan atau mati. Bude madang riyen bude masuk angin. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Aja shopping. Lawan atau mati. Bude madang riyen bude masuk angin. Berasa penjajah, bukan pejabat. Masukin tas,
kenangan. Oke bos. Mana tempatnya diamankan, Mas? Souvenir. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Aja shopping. Lawan atau mati. Bude Madang Rian, Bude. Pemirsa, dukungan masyarakat terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan Gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi. Untuk informasi selengkapnya terkait situasi terkini di depan Gedung DPR RI akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News, yakni rekan Dwi Putra Kesuma. Baik rekan Dwi, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik Arin, bisa saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di depan Gedung DPR RI di Kota Jakarta, yang mana saat ini situasi jelang aksi demo 27 Agustus 2026 yang dilakukan oleh masyarakat Pati sedang dalam tahap persiapan, yang mana bisa saya sampaikan bahwa di kondisi di depan gedung DPR ini pernah langsung pengiriman atau bantuan logistik yang diterima oleh masyarakat Pati dari masyarakat sipil sejak siang hari hingga saat ini, dan masyarakat sipil terus berdatangan, entah itu mengendarai kendaraan roda 2 atau mengendarai kendaraan roda 4 dan membawa logistik berupa makanan hingga minuman dan yang lainnya. Makanan itu pun disambut dengan baik oleh masyarakat Pati serta para driver ojol yang bahu-membahu membawa makanan tersebut dari dalam mobil atau dari dalam motor untuk dibawa ke posko logistik yang persis ada di depan gedung DPR RI. Kemudian tadi kami juga sudah mewawancarai salah satu masyarakat sipil yang datang dan memberikan bantuan logistik untuk masyarakat Pati yang ada di lokasi sini. Ia bernama Bana dan ia mengatakan bahwa bantuan logistik yang ia berikan adalah bentuk dukungan dan simpati atas perjuangan masyarakat Pati di depan gedung DPR RI yang akan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 besok. Oke baik, terima kasih rekan Dwi atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Penjajah, bukan pejabat. Ayo sampai sana cukup benar.
Mas Ijit tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi. Murni dari pribadi, nggak ada bantuan dari yang lain. Murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatinan sama negara dan untuk Dan membantu. saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect teman-teman di Pati untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya. Terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat Sekali ya Mas ya. Untuk saya pribadi nggak. Dan Karena ini bentuk perlawanan. untuk perlawanan siap dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak. Berasa penjajah, bukan pejabat. Rakyat dijajah, pejabat. Simpang, masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos. Kenangan. Dukungan masyarakat terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih terus berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil masih terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi. Ia mengaku bantuan tersebut diserahkan sebagai bentuk dukungan dan simpati terhadap perjuangan warga Pati. Menurut Bana, dirinya sama sekali tidak terganggu dengan aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh masyarakat Pati. Pasalnya, ia menilai tuntutan yang dilayangkan oleh massa adalah bentuk dari perlawanan masyarakat. Sebagai informasi, AMPB memastikan akan menggelar aksi di depan gedung DPR MPR RI pada Kamis 27 Agustus. Perwakilan tim advokasi AMPB, Vander Warwu, menegaskan aksi tersebut akan berlangsung dengan damai. Massa dari Pati, Jawa Tengah datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi, bukan membuat kericuhan. Salah satu tuntutan utama AMPB adalah mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Mereka juga meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis terkait komitmen untuk segera mengesahkan aturan tersebut. Selain itu, AMPB mendesak agar penanganan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah Kabupaten Pati segera dituntaskan. Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah kasus yang menjerat Sudewo dalam perkara dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Dalam perkara tersebut, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total 2,6 miliar rupiah, dan kasus itu juga disebut memiliki potensi kerugian negara mencapai 42 miliar rupiah.
Mas Ijit tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi. Murni dari pribadi, nggak ada bantuan dari yang lain. Murni dari pribadi. Murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatin sama negara dan untuk Dan membantu. saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect teman-teman Batu untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya, terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini, karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat tidak Sekali ya Mas ya. Untuk saya pribadi nggak. Dan Karena ini bentuk perlawanan. untuk perlawanan. Siap, dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak. Berasa penjajah, bukan pejabat. Rakyat pejabat. Simpang, masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos. Mana tempatnya diamankan? Souvenir. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Aja shopping. Lawan atau mati. Bude macam rian, bude masuk angin. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Aja shopping. Lawan atau mati. Bude macam rian, bude masuk angin.
masukin tas. Kenang-kenangan. Oke bos. Di mana tempatnya diamankan? Souvenir. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Besok aja shopping. Lawan atau mati. Bude macam lian, bude. Pemirsa, dukungan masyarakat terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan Gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi. Untuk informasi selengkapnya terkait situasi terkini di depan Gedung DPR RI akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News, yakni rekan Dwi Putra Kesuma. Baik rekan Dwi, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik Arin, bisa saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di depan Gedung DPR RI di Kota Jakarta, yang mana saat ini situasi jelang aksi demo 27 Agustus 2026 yang dilakukan oleh masyarakat Pati sedang dalam tahap persiapan, yang mana bisa saya sampaikan bahwa di kondisi di depan gedung DPR ini pernah langsung pengiriman atau bantuan logistik yang diterima oleh masyarakat Pati dari masyarakat sipil sejak siang hari hingga saat ini, dan masyarakat sipil terus berdatangan, entah itu mengendarai kendaraan roda 2 atau mengendarai kendaraan roda 4 dan membawa logistik berupa makanan hingga minuman dan yang lainnya. Makanan itu pun disambut dengan baik oleh masyarakat Pati serta para driver ojol yang bahu-membahu membawa makanan tersebut dari dalam mobil atau dari dalam motor untuk dibawa ke posko logistik yang persis ada di depan gedung DPR. Kemudian tadi kami juga sudah mewawancarai salah satu masyarakat sipil yang datang dan memberikan bantuan logistik untuk masyarakat Pati yang ada di lokasi sini. Ia bernama Bana dan ia mengatakan bahwa bantuan logistik yang ia berikan adalah bentuk dukungan dan simpati atas perjuangan masyarakat Pati di depan gedung DPR RI yang akan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 besok. Oke baik, terima kasih rekan Dwi atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Merasa penjajah, bukan pejabat. Mas Ijit tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi? Murni dari pribadi, nggak ada bantuan dari yang lain. Murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatinan sama negara dan untuk Dan membantu. saya respect sama teman-teman di Pati.
sama Resort Kota Batu untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas, untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya, terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini, karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya enggak sangat sangat Sekali ya Mas ya. untuk saya pribadi enggak. Dan Karena ini bentuk perlawanan. untuk perlawanan. Siap, dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak. Berasa penjajah, bukan pejabat. Rakyat pejabat. Ayo sampai ke sana kita berdiri. Simpan, masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos. Kenangan. Dukungan masyarakat terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan Gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih terus berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil masih terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi. Ia mengaku bantuan tersebut diserahkan sebagai bentuk dukungan dan simpati terhadap perjuangan warga Pati. Menurut Bana, dirinya sama sekali tidak terganggu dengan aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh masyarakat Pati. Pasalnya, ia menilai tuntutan yang dilayangkan oleh massa adalah bentuk dari perlawanan masyarakat. Sebagai informasi, AMPB memastikan akan menggelar aksi di depan gedung DPR MPR RI pada Kamis 27 Agustus. Perwakilan tim advokasi AMPB, Vander Waruwu, menegaskan aksi tersebut akan berlangsung dengan damai. Massa dari Pati, Jawa Tengah datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi, bukan membuat kericuhan. Salah satu tuntutan utama AMPB adalah mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Mereka juga meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis terkait komitmen untuk segera mengesahkan aturan tersebut. Selain itu, AMPB mendesak agar penanganan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah Kabupaten Pati segera dituntaskan. Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah kasus yang menjerat Sudewo dalam perkara dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Dalam perkara tersebut, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total 2,6 miliar rupiah, dan kasus itu juga disebut memiliki potensi kerugian negara mencapai 42 miliar rupiah.
Mas Ijit tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi. Murni dari pribadi, nggak ada bantuan dari yang lain. Murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatinan sama negara dan untuk Dan membantu. saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect teman-teman di Pati untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya. Terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat sangat Sekali ya Mas ya. Memang Untuk saya pribadi nggak. dan Karena ini bentuk perlawanan. untuk perlawanan. Siap dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak. Berasa penjajah, bukan pejabat. Pejabat. Ayo sampai sana kita berdiri. Simpan, masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos. Mana tempatnya diamankan? Souvenir. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Aja shopping. Lawan atau mati. Bude macam lian, bude masuk angin. Aja shopping.
masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos. Mana tempatnya diamankan? Souvenir. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Sengaja shopping. Lawan atau mati. Bude macam lian, bude. Pemirsa, dukungan masyarakat terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan Gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi. Untuk informasi selengkapnya terkait situasi terkini di depan Gedung DPR RI akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News, yakni rekan Dwi Putra Kesuma. Baik rekan Dwi, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik Arin, bisa saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di depan Gedung DPR RI di Kota Jakarta, yang mana saat ini situasi jelang aksi demo 27 Agustus 2026 yang dilakukan oleh masyarakat Pati sedang dalam tahap persiapan, yang mana bisa saya sampaikan bahwa di kondisi di depan gedung DPR ini pernah langsung pengiriman atau bantuan logistik yang diterima oleh masyarakat Pati dari masyarakat sipil sejak siang hari hingga saat ini, dan masyarakat sipil terus berdatangan, entah itu mengendarai kendaraan roda 2 atau mengendarai kendaraan roda 4 dan membawa logistik berupa makanan hingga minuman dan yang lainnya. Makanan itu pun disambut dengan baik oleh masyarakat Pati serta para driver ojol yang bahu-membahu membawa makanan tersebut dari dalam mobil atau dari dalam motor untuk dibawa ke posko logistik yang persis ada di depan gedung DPR. Kemudian tadi kami juga sudah mewawancarai salah satu masyarakat sipil yang datang dan memberikan bantuan logistik untuk masyarakat Pati yang ada di lokasi sini. Ia bernama Bana dan dia mengatakan bahwa bantuan logistik yang ia berikan adalah bentuk dukungan dan simpati atas perjuangan masyarakat Pati di depan gedung DPR RI yang akan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 besok. Oke, baik, terima kasih rekan Dwi atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Merasa penjajah, bukan pejabat. Ayo sampai sana kita berdiri.
Mas Iji tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi. Murni dari pribadi, nggak ada bantuan dari yang lain. Murni dari pribadi. Murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatinan sama negara dan untuk Dan membantu. saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect teman-teman Batu untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya, terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat sangat Sekali ya Mas ya. Memang Untuk saya pribadi nggak. dan Karena ini bentuk perlawanan. untuk perlawanan siap dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak. Merasa penjajah, bukan pejabat. Rakyat tidak pejabat. Simpan, masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos. Dukungan masyarakat terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih terus berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil masih terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi. Ia mengaku bantuan tersebut diserahkan sebagai bentuk dukungan dan simpati terhadap perjuangan warga Pati. Menurut Bana, dirinya sama sekali tidak terganggu dengan aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh masyarakat Pati. Pasalnya, ia menilai tuntutan yang dilayangkan oleh massa adalah bentuk dari perlawanan masyarakat. Sebagai informasi, AMPB memastikan akan menggelar aksi di depan gedung DPR MPR RI pada Kamis 27 Agustus. Perwakilan tim advokasi AMPB Vander Waruwu menegaskan aksi tersebut akan berlangsung dengan damai. Massa dari Pati, Jawa Tengah datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi bukan membuat kericuhan. Salah satu tuntutan utama AMPB adalah mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Mereka juga meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis terkait komitmen untuk segera mengesahkan aturan tersebut. Selain itu, AMPB mendesak agar penanganan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah Kabupaten Pati segera dituntaskan. Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah kasus yang menjerat Sudewo dalam perkara dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Dalam perkara tersebut, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total 2,6 miliar rupiah, dan kasus itu juga disebut memiliki potensi kerugian negara mencapai 42 miliar rupiah.
Mas Iji tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi. Murni dari pribadi, nggak ada bantuan dari yang lain. Murni dari pribadi. Murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatin sama negara dan untuk Dan membantu. saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect teman-teman Batu untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya, terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini, karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat Sekali ya Mas ya. Untuk saya pribadi nggak. Dan Karena ini bentuk perlawanan. untuk perlawanan. Siap, dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak. Merasa penjajah, bukan pejabat. Rakyat pejabat. Ayo sampai sana cukup. Simpan, masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos. Mana tempatnya diamankan? Souvenir. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Aja shopping. Lawan atau mati. Bude macam lian, bude masuk angin. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Aja shopping. Lawan atau mati. Bude macam lian, bude masuk angin. Merasa penjajah, bukan pejabat. Masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos. Mana
tempatnya diamankan Mas? Sakener. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Aja shopping. Lawan atau mati. Bude macam rian bude. Pemirsa, dukungan masyarakat terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan Gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi. Untuk informasi selengkapnya terkait situasi terkini di depan gedung DPR RI akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News, yakni rekan Dwi Putra Kesuma. Baik rekan Dwi, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik Arin, bisa saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di depan gedung DPR RI di Kota Jakarta, yang mana saat ini situasi jelang aksi demo 27 Agustus 2026 yang dilakukan oleh masyarakat Pati sedang dalam tahap persiapan, yang mana bisa saya sampaikan bahwa di kondisi di depan gedung DPR ini pernah langsung pengiriman atau bantuan logistik yang diterima oleh masyarakat Pati dari masyarakat sipil sejak siang hari hingga saat ini, dan masyarakat sipil terus berdatangan, entah itu mengendarai kendaraan roda 2 atau mengendarai kendaraan roda 4 dan membawa logistik berupa makanan hingga minuman dan yang lainnya. Makanan itu pun disambut dengan baik oleh masyarakat Pati serta para driver ojol yang bahu-membahu membawa makanan tersebut dari dalam mobil atau dari dalam motor untuk dibawa ke posko logistik yang persis ada di depan gedung DPR RI. Kemudian tadi kami juga sudah mewawancarai salah satu masyarakat sipil yang datang dan memberikan bantuan logistik untuk masyarakat Pati yang ada di lokasi sini. Ia bernama Bana dan dia mengatakan bahwa bantuan logistik yang ia berikan adalah bentuk dukungan dan simpati atas perjuangan masyarakat Pati di depan gedung DPR RI yang akan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 besok. Oke baik, terima kasih rekan Dwi atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Merasa penjajah, bukan pejabat. Ayo sampai sana itu benar. Mas Ijit tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi? Murni dari pribadi, nggak ada bantuan dari murni dari pribadi. Murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatinan sama negara dan untuk Dan membantu. saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect sama teman-teman Pati untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya. Terganggu nggak sih Mas
Mas, mungkin dengan adanya aksi demo ini, karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih, Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat Sekali ya, Mas. Ya. Memang, untuk saya pribadi nggak. dan Karena ini bentuk perlawanan. untuk perlawanan. Siap, dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak. Berasa penjajah, bukan pejabat. Rakyat penjajah, pejabat. Ayo sampai sana itu benar. Simpang, masukin tas, kenang-kenangan. Oke, Bos. Kenangan. Dukungan masyarakat terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih terus berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil masih terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi. Ia mengaku bantuan tersebut diserahkan sebagai bentuk dukungan dan simpati terhadap perjuangan warga Pati. Menurut Bana, dirinya sama sekali tidak terganggu dengan aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh masyarakat Pati. Pasalnya, ia menilai tuntutan yang dilayangkan oleh massa adalah bentuk dari perlawanan masyarakat. Sebagai informasi, AMPB memastikan akan menggelar aksi di depan gedung DPR MPR RI pada Kamis 27 Agustus. Perwakilan tim advokasi AMPB, Vander Warwu, menegaskan aksi tersebut akan berlangsung dengan damai. Massa dari Pati, Jawa Tengah datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi, bukan membuat kericuhan. Salah satu tuntutan utama AMPB adalah mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Mereka juga meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis terkait komitmen untuk segera mengesahkan aturan tersebut. Selain itu, AMPB mendesak agar penanganan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah Kabupaten Pati segera dituntaskan. Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah kasus yang menjerat Sudewo dalam perkara dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Dalam perkara tersebut, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total 2,6 miliar rupiah, dan kasus itu juga disebut memiliki potensi kerugian negara mencapai 42 miliar rupiah. Mas Ijit tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi. Dari pribadi, nggak ada bantuan dari yang lain. Murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatinan sama negara dan untuk Dan membantu. saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect teman-teman Pati untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya.
terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini, karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya enggak sangat sangat tidak Sekali ya, Mas, ya. Memang, untuk saya pribadi enggak. dan Karena ini bentuk perlawanan. untuk perlawanan. Siap, dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak. Berasa penjajah, bukan pejabat. Rakyat pejabat. Simpan, masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos. Mana tempatnya diamankan? Souvenir. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Aja shopping. Lawan atau mati. Bude madang riyen bude masuk angin. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Aja shopping. Lawan atau mati. Bude madang riyen bude masuk angin. Berasa penjajah, bukan pejabat. Rakyat Masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos. Mana tempatnya diamankan? Souvenir. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Aja shopping.
Pati. Bude madang liyan bude masuk Pemirsa, dukungan masyarakat terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan Gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi. Untuk informasi selengkapnya terkait situasi terkini di depan gedung DPR RI akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News, yakni rekan Dwi Putra Kesuma. Baik rekan Dwi, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik Arin, bisa saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di depan gedung DPR RI di Kota Jakarta, yang mana saat ini situasi jelang aksi demo 27 Agustus 2026 yang dilakukan oleh masyarakat Pati sedang dalam tahap persiapan, yang mana bisa saya sampaikan bahwa di kondisi di depan gedung DPR ini pernah langsung pengiriman atau bantuan logistik yang diterima oleh masyarakat Pati dari masyarakat sipil sejak siang hari hingga saat ini, dan masyarakat sipil terus berdatangan, entah itu mengendarai kendaraan roda 2 atau mengendarai kendaraan roda 4 dan membawa logistik berupa makanan hingga minuman dan yang lainnya. Makanan itu pun disambut dengan baik oleh masyarakat Pati serta para driver ojol yang bahu-membahu membawa makanan tersebut dari dalam mobil atau dari dalam motor untuk dibawa ke posko logistik yang persis ada di depan gedung DPR. Kemudian tadi kami juga sudah mewawancarai salah satu masyarakat sipil yang datang dan memberikan bantuan logistik untuk masyarakat Pati yang ada di lokasi sini. Ia bernama Bana dan ia mengatakan bahwa bantuan logistik yang ia berikan adalah bentuk dukungan dan simpati atas perjuangan masyarakat Pati di depan gedung DPR RI yang akan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 besok. Oke, baik, terima kasih rekan Dwi atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Merasa penjajah, bukan pejabat. Mas Iji tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? dari pribadi. Dari dana pribadi? Murni dari pribadi, nggak ada bantuan dari yang lain. Murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas kalau boleh tahu? bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatinan sama negara dan untuk Dan membantu. saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect teman-teman di Pati untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya, terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini, karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat tidak mengganggu. Untuk saya pribadi nggak. Dan Karena ini bentuk perlawanan. Bentuk perlawanan. Siap, dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak.
aja simpan, masukin tas, kenang-kenangan. Oke, Bos. Kenangan. Keberangkatan warga Pati, Jawa Keberangkatan warga Pati, Jawa Tengah menuju Jakarta untuk mengikuti aksi di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus diwarnai dengan kabar pencegatan. 4 bus yang mengangkut sekitar 200 orang disebut dihentikan aparat ketika hendak keluar dari wilayah Pati pada Rabu 26 Agustus. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Teguh Istianto menyampaikan informasi tersebut diperoleh dari anggota yang berada di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News yakni rekan Ibriza. Baik rekan Ibriza, bisa dijelaskan informasi terkait dugaan pencegatan 4 bus yang membawa warga Pati ini apakah benar kan? Baik, Arin. Ya, pada hari ini memang sejumlah warga Pati atau yang tepatnya tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB memang masih tampak berkumpul di depan gedung DPR seperti itu, di mana pada hari ini memang H-1 menjelang aksi yang rencananya akan digelar besok hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, dan di sela-sela barusan memang di depan gedung DPR RI Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Teguh Istianto menyampaikan bahwa baru saja dikabarkan oleh rekan-rekan dari Pati yang menyampaikan bahwa bus yang mereka tumpangi yang hendak menuju ke Jakarta dicegat seperti itu oleh aparat dari pihak kepolisian, dan memang Teguh sendiri menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari rekan-rekan yang berada di lokasi terdapat 4 bus yang secara spesifik masing-masing busnya diperkirakan memuat 50 orang. Jadi menurut Teguh sendiri terdapat sekitar 200 orang seperti itu yang menumpangi 4 bus tersebut gitu yang akan menuju ke Jakarta, namun kemudian dicegat di lokasi seperti itu. Demikian, Arin. Baik, rekan Ibriza, apakah sudah ada respons resmi dari aparat soal dugaan pencegatan ini? Iya, terkait dengan respons dari aparat hingga saat ini memang belum ada informasi terkait seperti itu, dan memang kami di lapangan masih menunggu informasi dari pihak aparat seperti itu. Baik, terakhir rekan, bagaimana respons atau tanggapan lebih lanjut dari koordinator aksi demo atas informasi pencegatan ini? Iya, baik Arin, memang tadi di depan gedung DPR seperti itu, setelah Teguh menyampaikan terkait kabar pencegatan 4 bus yang ditumpangi oleh massa dari Pati seperti itu, memang ada juga di lokasi yakni Koordinator Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu, Surya, yang menyampaikan responsnya seperti itu terkait dengan pencegatan masa aksi dari Pati yang hendak menuju Jakarta. Menurut Surya sendiri, pencegatan itu dinilai dilakukan karena pemerintah dan DPR takut dengan aksi demonstrasi yang rencananya akan digelar esok hari, dan dia menyampaikan hal tersebut dengan begitu tegas seperti itu di keramaian di depan gedung DPR RI seperti itu. Dan dari pihak AMPB dan dari pihak Surya sendiri selaku Koordinator Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu memang menilai pencegatan tersebut sebagai suatu hal yang seharusnya tidak terjadi seperti itu. Demikian, Arin. Baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Ini dulu mau sampai ke mana? Dia mengaku kemanggisan bersatu nih ini. Iya. Jadi nggak ngaku situ. Nanti mau dipantau Jawa-Jawa. Maksudnya? Ini berapa mulai? Jam 10.
Kita sampai besok pagi. Saya pengen itu. Tapi kayaknya agak sedikit mustahil. Makanya kita mau 70.000. Orang yang ganggu mau Ya, betul. Ormas. ini kami yang dari Pati itu kan ada 4 bis untuk tambahan. Nah ini kami cuman mau menghadiri apa yang diinginkan Puan. Puan itu kan pengesahan aset menunggu masukan masyarakat. Dan kami masyarakat Pati dan juga masyarakat Indonesia pengen memberikan masukan. Tetapi kok ini kok disekat ini loh. Kita datang ke Jakarta itu tidak mau membuat rusuh, tidak, tapi kita mau ketemu sama DPR untuk bisa segera mengesahkan undang-undang perampasan aset dan undang-undang untuk hukuman mati koruptor. Ini bagaimana ini? Masa rakyat mau ke Jakarta menemui enggak? Di situ NTB. Ini baru keluar dari Pati nih. Itu info valid ya Mas? Ini video Ada berkabar dengan teman-teman di sana juga? ada. Ini pasti Untuk video langsung dari sana? Dikirimkan teman yang ada di sana? ini di-share aja di Facebook. Mas siapa Mas? Teguh Stianto, Teguh Stianto, koordinator APB. koordinator MPB. Bang, kemudian sama siapa sih? Dari Pati Pak, dari Pati mau berangkat ke Jakarta Pak. Kronologinya gimana Bang? Dicegat sama siapa Nggak tahu, gitu? Pak, nggak tahu alasannya apa. Yang jegat polisi berarti? Polisi ya. Intinya oknum ya, oknum polisi lah, gitu. Dan videonya ada, buktinya ada gitu. Tapi di keterangan itu disuruh balik lagi apa gimana? Apa cuma Disuruh dicegat balik lagi, doang? Pak. Nggak Disuruh boleh ke balik lagi? Jakarta, ya. Oh, oke. Gitu. Itu ada informasi. Jadi teman-teman dari Pati udah keluar dari Pati itu? Ya, 4 bus. 4 bus. Oke. Belum mulai di Pati, masih di Pati. Masih di Pati? Iya, 4 bus. 4 bus. Belum masuk tol istilahnya Tapi gitu ya? informasi juga ada beberapa daerah juga sama. Oh. Sementara masih ketahan gitu Bang. Ya, Sementara masih ketahan gitu. Iya, bertahan. Sekarang masih gitu. dari wilayah lain? Dari wilayah saya dengar-dengar dari Surabaya, Pak. Surabaya. Surabaya juga. Terus ada lagi mungkin Mas? Saya dapat info dari daerah Bogor, itu kereta api jalurnya itu dulu di stop dulu, Pak. Oh, dari Bogor kereta api stop. Dia besok malam ini. Saya dapat informasinya seperti itu. Oke, itu dari teman-teman AMPB Juga teman Jabotabek, Pak, Jabotabek. Oh, oke. Disekat di Pati. Ini oleh kepolisian, tidak boleh ke Jakarta. Ini sekatnya di mana nih? Dijemput aja Pak. Ayo. Saya kurang tahu ini daerah mana. Masih di Pati. Ini kita kirim video. Ini bis Pati nih. Bis Pati. Bis temen kami nih. Iya. Astagfirullah. Disekat nggak boleh ke Jakarta. Iya emang. Semua Kita untuk teman-teman ini jelas. Dewan Perwakilan Rakyat kita takut kepada rakyat ketika rakyat Indonesia bersatu untuk mendesak RUU perampasan aset tindak pidana agar dimiskinkan koruptor. Ini jelas. Ini pasukan Pati, ini dicegat. Ini pasukan teman kami yang dari Pati APB, tambahan pasukan dicegat. Berapa bis Bang? Ini barusan Ya, barusan Pak. Berapa bis? Berapa? 4 bus dari APB dari Pati dicegat. Isinya berapa? Logistik seperti apa? Terkait rekening yang diblokir, untuk saat ini saya tidak fokus terkait itu ya. Kita fokus untuk aksi 27 Agustus. Oke, berarti untuk logistik dari masa lalu juga untuk yang lain-lainnya kan membutuhkan uang ya sebenarnya Mas. Ini nanti berarti akan digunakan menggunakan sarana yang ada dulu gitu. Iya. Alhamdulillah selama ini ya terkait logistik, alhamdulillah masih terpenuhi ya. Banyak bantuan dari teman-teman saudara-saudara kami dari Pati yang merantau di Jakarta maupun dari masyarakat di Jabodetabek. Bang Botok kan rencananya juga akan dipanggil PNJ terkait dengan aliran dana dan sebagainya di rekening Abang. Rencananya hari ini Abang akan hadir atau bagaimana? Itu nanti disiapkan oleh teman-teman tim advokasi AMPB. Nanti pernyataan soal itu nanti akan disampaikan tim advokasi. Ada kemungkinan? Terkait itu nanti akan kami sampaikan. Soalnya saya belum terima undangannya. Oke. Mas, saya ada info dari kota atau dari DPR katanya mau bertemu betul nggak dengan Pak Dasar? Belum. Abang berharap ada audiensi nggak sih Bang dengan DPR dan dengan tuntutan dan lain sebagainya? Kami tidak anti dialog ya. Selama ada usulan dari teman-teman di dalam, kita diajak dialog oke. Tapi harus sesuai dengan harapan kami. Gitu. Namun untuk hingga saat ini belum ada yang pada akhirnya berkomunikasi dengan Mas Botok berkaitan dengan tersebut? Belum. Belum ada yang mengajak komunikasi pun dari siapapun itu dari DPR belum ada. Iya. Meskipun untuk demo ini kan sudah digaungkan dari kemarin ya, namun nyatanya hingga saat ini belum ada lagi. Satu-satu. Seandainya dari pihak dalam bersedia untuk
kalau misalnya itu disahkan sebelum bulan Desember, kita meminta surat pernyataan tertulis dan nanti poin-poinnya harus kita sepakati. Oke, berarti harus ketemu dulu dan poin-poinnya memang disusun bersama begitu? Secara tertulis, bukan hanya keterangan di media. Oke, Bang Motor, ini yang dikhawatirkan kenapa saya tanya lagi mengenai ada panggilan dari PMJ ya, karena ditakutkan di tanggal ini kan abang nggak usah ke PMJ, tapi abang masih belum terinformasi gitu ya. Tapi takutkan abang akan ada penahanan dan lain sebagainya. Abang punya sikap terkait dengan hal itu? Mengenai hal itu kan ini masih sifatnya undangan klarifikasi. Jadi tidak ada upaya paksa di tahap itu. Dan yang kedua, untuk statement soal langkah hukum dari kita itu nanti akan kami sampaikan melalui tim advokasi AMPB. Kapan bang rencananya? Segera nanti akan kita sampaikan. Hari ini? Nanti akan kita informasikan. Mas Boto, apakah benar ada bis yang berangkat dari Pati sempat ditahan oleh pihak kepolisian? Ya, siang hari ini terkait bis itu memang dari kemarin ya. Kemarin kita sudah sewa bis, 9 bis kita sudah sewa, kita sudah DP. Ternyata 2 hari dibatalkan karena diintervensi oleh pihak kepolisian. Tapi yang udah berangkat itu sempat disuruh balik? Belum, sebentar ya. Terus kita sewa bis lagi 6, kita DP 1 hari dibatalkan lagi. Terus alhamdulillah kemarin kita dapat 5 bis, kita bayar kontan. Terus kita membuat surat perjanjian kalau pihak bis membatalkan harus berani menanggung atau didenda 3 kali lipat dari biaya sewa. Nah, setelah itu ternyata masih diintimidasi oleh kepolisian, tapi mereka nggak berani membatalkan karena sudah ada surat perjanjian. Terus kemarin tadi jam 1 siang 5 bis berangkat dari Pati nggak ditahan ya, dicegat oleh pihak kepolisian. Terus tadi kita koordinasi, akhirnya teman-teman sekarang sudah mulai jalan lagi, sudah aman. Oh, tadi sekarang sudah dalam perjalanan ke Jakarta? Sudah. Kira-kira sampai sini jam berapa bang? Besok pagi? Jam ormas ya, ada kelompok dari Betawi, dari Pekalongan, sudah ada dengan koordinasi dengan kita. Ada berapa daerah yang koordinasi sama abang bang? Ya, dari Kalimantan ada sih, tapi tidak sebanyak ratusan enggak. Karena ya 10 bis dari Pati ini ada 15 bis ya. Yang 5 sudah berangkat, yang 10 sudah ready untuk berangkat. Oke, dari Pati sendiri berapa masa kira-kira 500 masih tetap dengan statement yang awal? Ya kurang lebih ya sih. Kurang lebih 500 ya? Ya. Belum dengan ditambah dengan yang lainnya ya? Dari sekitar Jabodetabek. Oke, abang. Dukungan masyarakat terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih terus berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil masih terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi. Ia mengaku bantuan tersebut diserahkan sebagai bentuk dukungan dan simpati terhadap perjuangan warga Pati. Menurut Bana, dirinya sama sekali tidak terganggu dengan aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh masyarakat Pati. Pasalnya, ia menilai tuntutan yang dilayangkan oleh massa adalah bentuk dari perlawanan masyarakat. Sebagai informasi, AMPB memastikan akan menggelar aksi di depan gedung DPR MPR RI pada Kamis 27 Agustus. Perwakilan tim advokasi AMPB, Vander Warwu, menegaskan aksi tersebut akan berlangsung dengan damai. Massa dari Pati, Jawa Tengah datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi, bukan membuat kericuhan. Salah satu tuntutan utama AMPB adalah mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Mereka juga meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis terkait komitmen untuk segera mengesahkan aturan tersebut. Selain itu, AMPB mendesak agar penanganan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah Kabupaten Pati segera dituntaskan.
Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah kasus yang menjerat Sudewo dalam perkara dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Dalam perkara tersebut, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total 2,6 miliar rupiah, dan kasus itu juga disebut memiliki potensi kerugian negara mencapai 42 miliar rupiah. Mas Ijin tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi. Murni dari pribadi, nggak ada bantuan dari yang lain. Murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatinan sama negara dan untuk Dan membantu. saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect sama teman-teman Pati untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya. Terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini, karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat sangat Sekali ya Mas ya. Untuk saya pribadi nggak. Dan Karena ini bentuk perlawanan. Bentuk perlawanan. Siap, dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak. Simpan, masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos. Mana tempatnya diamankan? Souvenir. Iya siap. Libur lah, ikut demo sini demo. Besok. Aja shopping. Penting buat sampah Lawan atau mati. Bude macam lian, bude masuk angin. Lawan atau mati. Bude macam lian, bude masuk angin.
atau mati. Bude madang liyan bude. Pemirsa, dukungan masyarakat terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan Gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi. Untuk informasi selengkapnya terkait situasi terkini di depan Gedung DPR RI akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News, yakni rekan Dwi Putra Kesuma. Baik rekan Dwi, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik Arin, bisa saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di depan Gedung DPR RI di Kota Jakarta, yang mana saat ini situasi jelang aksi demo 27 Agustus 2026 yang dilakukan oleh masyarakat Pati sedang dalam tahap persiapan, yang mana bisa saya sampaikan bahwa di kondisi di depan gedung DPR ini pernah langsung pengiriman atau bantuan logistik yang diterima oleh masyarakat Pati dari masyarakat sipil sejak siang hari hingga saat ini, dan masyarakat sipil terus berdatangan, entah itu mengendarai kendaraan roda 2 atau mengendarai kendaraan roda 4 dan membawa logistik berupa makanan hingga minuman dan yang lainnya. Makanan itu pun disambut dengan baik oleh masyarakat Pati serta para driver ojol yang bahu-membahu membawa makanan tersebut dari dalam mobil atau dari dalam motor untuk dibawa ke posko logistik yang persis ada di depan gedung DPR. Kemudian tadi kami juga sudah mewawancarai salah satu masyarakat sipil yang datang dan memberikan bantuan logistik untuk masyarakat Pati yang ada di lokasi sini. Ia bernama Bana dan ia mengatakan bahwa bantuan logistik yang ia berikan adalah bentuk dukungan dan simpati atas perjuangan masyarakat Pati di depan gedung DPR RI yang akan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 besok. Oke, baik, terima kasih rekan Dwi atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Mas Ijit tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi? Dari pribadi, nggak ada bantuan dari yang lain. Murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas, kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatinan sama negara dan untuk membantu. Dan saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect sama teman-teman di Pati untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas, untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya, terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini, karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat sekali ya Mas ya. Untuk saya pribadi nggak. Dan karena ini bentuk perlawanan. Bentuk perlawanan. Siap, dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak.
Aja simpan, masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos. Keberangkatan warga Pati, Jawa Keberangkatan warga Pati, Jawa Tengah menuju Jakarta untuk mengikuti aksi di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus diwarnai dengan kabar pencegatan. 4 bus yang mengangkut sekitar 200 orang disebut dihentikan aparat ketika hendak keluar dari wilayah Pati pada Rabu 26 Agustus. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Teguh Istianto menyampaikan informasi tersebut diperoleh dari anggota yang berada di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News yakni rekan Ibriza. Baik rekan Ibriza, bisa dijelaskan informasi terkait dugaan pencegatan 4 bus yang membawa warga Pati ini apakah benar kan? Baik, Arin. Ya, pada hari ini memang sejumlah warga Pati atau yang tepatnya tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB memang masih tampak berkumpul di depan gedung DPR seperti itu, di mana pada hari ini memang H-1 menjelang aksi yang rencananya akan digelar besok hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, dan di sela-sela barusan memang di depan gedung DPR RI Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Teguh Istianto menyampaikan bahwa baru saja dikabarkan oleh rekan-rekan dari Pati yang menyampaikan bahwa bus yang mereka tumpangi yang hendak menuju ke Jakarta dicegat seperti itu oleh aparat dari pihak kepolisian, dan memang Teguh sendiri menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari rekan-rekan yang berada di lokasi terdapat 4 bus yang secara spesifik masing-masing busnya diperkirakan memuat 50 orang. Jadi menurut Teguh sendiri terdapat sekitar 200 orang seperti itu yang menumpangi 4 bus tersebut gitu yang akan menuju ke Jakarta, namun kemudian dicegat di lokasi seperti itu. Demikian, Arin. Baik, rekan Ibriza, apakah sudah ada respons resmi dari aparat soal dugaan pencegatan ini? Iya, terkait dengan respons dari aparat hingga saat ini memang belum ada informasi terkait seperti itu, dan memang kami di lapangan masih menunggu informasi dari pihak aparat seperti itu. Baik, terakhir rekan, bagaimana respons atau tanggapan lebih lanjut dari koordinator aksi demo atas informasi pencegatan ini? Iya, baik Arin, memang tadi di depan gedung DPR seperti itu, setelah Teguh menyampaikan terkait kabar pencegatan 4 bus yang ditumpangi oleh massa dari Pati seperti itu, memang ada juga di lokasi yakni Koordinator Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu, Surya, yang menyampaikan responsnya seperti itu terkait dengan pencegatan masa aksi dari Pati yang hendak menuju ke Jakarta. Menurut Surya sendiri, pencegatan itu dinilai dilakukan karena pemerintah dan DPR takut dengan aksi demonstrasi yang rencananya akan digelar esok hari, dan dia menyampaikan hal tersebut dengan begitu tegas seperti itu di keramaian di depan gedung DPR RI seperti itu. Dan dari pihak AMPB dan dari pihak Surya sendiri selaku Koordinator Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu memang menilai pencegatan tersebut sebagai suatu hal yang seharusnya tidak terjadi seperti itu. Demikian, Ari.
Baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Ini dulu mau sampai gimana? Dia mengaku kemanggisan bersatu nih ini. Iya. Ini nggak ke situ. Nanti mau dipantau Jawa-Jawa. Maksudnya? Sepakat. Ini berapa mulai besok? Jelas itu buktinya apa? Itu kan kita udah punya tadi baunya kata hukumnya udah jalan. Itu yang ekstamensi. Kita sampai besok pagi. Saya pengen itu. Tapi kayaknya ada sedikit mustahil. Makanya kita mau kumpul itu. Orang yang ganggu mau Ya, betul. Ormas. ini kami yang dari Pati itu kan ada 4 bis untuk tambahan. Nah ini kami cuman mau menghadiri apa yang diinginkan Puan. Puan itu kan pengesahan aset menunggu masukan masyarakat. Dan kami masyarakat Pati dan juga masyarakat Indonesia pengen memberikan masukan, tetapi kok ini kok disekat ini loh. Kita datang ke Jakarta itu tidak mau membuat rusuh, tidak, tapi kita mau ketemu sama DPR untuk bisa segera mengesahkan undang-undang perampasan aset dan undang-undang untuk hukuman mati koruptor. Ini bagaimana ini? Masa rakyat mau ke Jakarta menemui enggak? Di situ LPB. Ini baru keluar dari Pati nih. Itu info valid ya, Mas? Ini video. Ada berkabar dengan teman-teman di sana juga? Ada. Ini pasti Untuk video langsung dari sana? Dikirimkan teman yang ada di sana? Ini di-share aja di medsos. Mas siapa Mas? Teguh Stianto. Teguh Stianto. Koordinator APB. Koordinator MPB. Bang, kemudian nama siapa sih? Dari Pati Pak, dari Pati mau berangkat ke Jakarta Pak. Kronologinya gimana Bang? Dicegat sama siapa gitu? Pak, nggak tahu alasannya apa. Yang jegat polisi berarti? Polisi ya. Intinya oknum ya, oknum polisi lah, gitu. Dan videonya ada, buktinya ada gitu. Tapi di keterangan itu disuruh balik lagi apa gimana? Apa cuma Balik lagi Pak, nggak boleh ke Jakarta ya. Oh, Gitu. Itu aja informasi. jadi teman-teman dari Pati udah keluar dari Pati itu? Ya 4 bus. 4 bus. Oke. Belum keluar dari Pati, masih di Pati. Masih di Pati? Iya, 4 bus. Belum masuk tol istilahnya Tapi gitu ya? informasi juga ada beberapa daerah juga sama. Oh. Sementara masih ketahan gitu Bang. Ya. Sementara masih ketahan gitu. Iya, ketahan. Sekarang masih gitu. Dari wilayah lain? Dari wilayah saya dengar-dengar dari Surabaya Pak. Surabaya juga. Terus ada lagi mungkin Mas? Saya dapat info dari daerah Bogor, itu kereta api jalurnya di stop dulu Pak. Oh, dari Bogor kereta api stop. Iya besok malam ini. Saya dapat informasinya seperti itu. Oke, itu dari teman-teman AMPB juga? Juga teman Jabotabek Pak, Jabotabek. Oh, oke. Disekat di Pati. Ini oleh kepolisian, tidak boleh ke Jakarta. Ini sekatnya di mana nih? Dijemput aja Pak. Saya kurang tahu ini daerah mana. Tapi ini kita kirim video. Ini bis Pati nih. Bis Pati. Bis temen kami nih. Iya. Disekat nggak boleh ke Jakarta. Iya emang. Semua Untuk teman-teman ini jelas. Dewan Perwakilan Rakyat kita takut kepada rakyat ketika rakyat Indonesia bersatu untuk mendesak RUU perampasan aset tindak pidana agar dimiskinkan koruptor. Ini jelas. Ini pasukan Pati, ini dicegat. Ini pasukan teman kami yang dari Pati AMPB, tambahan pasukan dicegat. Berapa bis Bang? Ini barusan Iya, barusan Pak. Berapa bis Bang? Berapa? 4 bis. dari AMPB dari Pati dicegat. Isinya berapa? Logistik seperti apa? terkait rekening yang diblokir. Untuk saat ini saya tidak fokus terkait itu ya. Kita fokus untuk aksi 27 Agustus. Oke, berarti untuk logistik dari massa lalu juga untuk yang lain-lainnya kan membutuhkan uang ya sebenarnya Mas. Ini nanti berarti akan menggunakan sarana yang ada dulu gitu. Iya. Alhamdulillah selama ini ya terkait logistik alhamdulillah masih terpenuhi ya. Banyak bantuan dari teman-teman saudara-saudara kami dari Pati yang merantau di Jakarta maupun dari masyarakat di Jabodetabek. Bang Boto kan rencananya juga akan dipanggil PNJ terkait dengan aliran dana dan sebagainya di rekening Abang. Rencananya hari ini Bang, Abang akan hadir atau bagaimana?
itu nanti disiapkan oleh teman-teman tim advokasi AMPB. Nanti pernyataan soal itu nanti akan disampaikan tim advokasi. Tapi kemungkinan Terkait itu nanti akan kami sampaikan. Soalnya saya belum terima undangannya. Mas, saya ada info dari kota atau dari DPR katanya mau bertemu betul nggak dengan Pak Dasri? Belum. Abang berharap ada audiensi nggak sih Bang dengan DPR terkait dengan tuntutan dan lain sebagainya? Kami tidak anti dialog ya. Selama ada usulan dari teman-teman di dalam, kita diajak dialog oke, tapi harus sesuai dengan harapan kami. Gitu. Namun untuk hingga saat ini belum ada yang pada akhirnya berkomunikasi dengan Mas Boto berkaitan dengan tersebut. Belum. Belum ada yang mengajak komunikasi pun dari siapapun itu dari DPR belum ada. Meskipun untuk demo ini kan sudah digaungkan dari kemarin ya, namun nyatanya hingga saat ini belum ada lagi. Boto ada kekhawatiran Satu-satu. seandainya dari pihak dalam bersiap untuk komunikasi, apakah dari pihak dalam Ya kalau besok teman-teman mengajak audiensi kita siap. Bang Boto begini, kan kemarin Komisi 3 ya Bang ya sudah menjelaskan bahwa RUU perampasan aset yang masuk dalam tuntutan Bang Boto dan kawan-kawan ini akan disahkan Desember. Apakah itu kurang memuaskan atau bagaimana Bang? Ya kurang memuaskan kalau misalnya itu disahkan sebelum bulan Desember. Kita meminta surat pernyataan tertulis dan nanti poin-poinnya harus kita sepakati. Oke, berarti harus ketemu dulu dan poin-poinnya memang disusun bersama begitu? Secara tertulis bukan hanya keterangan di media. Oke, Bang Boto ini yang dikhawatirkan kenapa saya tanya lagi mengenai ada panggilan dari PMJ ya karena ditakutkan di tanggal ini kan abang nggak usah ke PMJ tapi abang masih belum terinformasi gitu ya tapi takutkan abang akan ada penahanan dan lain sebagainya abang punya sikap terkait dengan hal itu? Mengenai hal itu kan ini masih sifatnya undangan klarifikasi. Jadi tidak ada upaya paksa di tahap itu. Dan yang kedua untuk statement soal langkah hukum dari kita itu nanti akan kami sampaikan melalui tim advokasi AMPB. Kapan bang rencananya? Segera nanti akan kita sampaikan. Hari ini? Nanti akan kita informasikan. Mas Boto, apakah benar ada bis yang berangkat dari Pati sempat ditahan oleh pihak kepolisian? Ya, siang hari ini terkait bis itu memang dari kemarin ya. Kemarin kita sudah sewa bis, 9 bis kita sudah sewa, kita sudah DP. Ternyata 2 hari dibatalkan karena diintervensi oleh pihak kepolisian. Tapi yang udah berangkat itu sempat disuruh balik? Belum, sebentar ya. Terus kita sewa bis lagi 6, kita DP 1 hari dibatalkan lagi. Terus alhamdulillah kemarin kita dapat 5 bis, kita bayar kontan. Terus kita membuat surat perjanjian kalau pihak bis membatalkan harus berani menanggung atau didenda 3 kali lipat dari biaya sewa. Nah, setelah itu ternyata masih diintimidasi oleh kepolisian, tapi mereka nggak berani membatalkan karena sudah ada surat perjanjian. Terus kemarin tadi jam 1 siang 5 bis berangkat dari Pati nggak ditahan ya, dicegat oleh pihak kepolisian. Terus tadi kita koordinasi, akhirnya teman-teman sekarang sudah mulai jalan lagi, sudah aman. Berarti ini sekarang sudah dalam perjalanan ke Jakarta? Sudah. Kira-kira sampai sini jam berapa bang? Besok pagi? Besok pagi. Bang, oh ya ada informasi bang, katanya selain dengan Pati ada beberapa daerah lain. Kalau informasi yang beredar di media sosial itu ada ratusan bus bang dari berbagai daerah selain dengan Pati. Abang sudah mendapatkan informasi soal itu? Kalau saya malah kurang tahu ya terkait kalau ada ratusan bis dari berbagai daerah. Tapi kalau koordinasi dengan teman-teman di Banten, ormas ya, ada kelompok dari Betawi, dari Pekalongan sudah ada dengan koordinasi dengan kita. Ada berapa daerah yang koordinasi sama abang? Ya dari Kalimantan ada sih, tapi tidak sebanyak ratusan enggak. Paling ya 10 bis. Dari Pati ini ada 15 bis ya. Yang 5 udah berangkat, yang 10 sudah ready untuk berangkat. Oke, dari Pati sendiri berapa masa kira-kira 500 masih tetap dengan statement yang awal? Ya kurang lebih ya sih. Kurang lebih 500 ya? Ya. Belum dengan ditambah dengan yang lainnya ya? Dari sekitar Jabodetabek. Oke, abang.
Dukungan masyarakat terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih terus berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil masih terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi. Ia mengaku bantuan tersebut diserahkan sebagai bentuk dukungan dan simpati terhadap perjuangan warga Pati. Menurut Bana, dirinya sama sekali tidak terganggu dengan aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh masyarakat Pati. Pasalnya, ia menilai tuntutan yang dilayangkan oleh massa adalah bentuk dari perlawanan masyarakat. Sebagai informasi, AMPB memastikan akan menggelar aksi di depan gedung DPR MPR RI pada Kamis 27 Agustus. Perwakilan tim advokasi AMPB, Vander Warwu, menegaskan aksi tersebut akan berlangsung dengan damai. Massa dari Pati, Jawa Tengah datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi, bukan membuat kericuhan. Salah satu tuntutan utama AMPB adalah mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Mereka juga meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis terkait komitmen untuk segera mengesahkan aturan tersebut. Selain itu, AMPB mendesak agar penanganan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah Kabupaten Pati segera dituntaskan. Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah kasus yang menjerat Sudewo dalam perkara dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Dalam perkara tersebut, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total 2,6 miliar rupiah, dan kasus itu juga disebut memiliki potensi kerugian negara mencapai 42 miliar rupiah. Mas Ijit tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi? Dari pribadi, nggak ada bantuan dari yang lain. Murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatinan sama negara dan untuk membantu. Dan saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect sama teman-teman di Pati untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya. Terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini, karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat sangat sekali ya Mas ya. Untuk saya pribadi nggak. Dan karena ini bentuk perlawanan. Bentuk perlawanan. Siap, dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak. Simpang, masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos. Mana tempatnya diamankan? Souvenir. Iya siap. Libur lah, ikut demo sini demo. Besok. Aja shopping. Penting
mati. Bude madang liyan bude masuk angin. Masukin tas. Kenang-kenangan. Oke bos. Mana tempatnya diamankan? Souvenir. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Ya bisa. Aja shopping. Penting nih buat sampah. Lawan atau mati. Bude madang liyan bude masuk. Pemirsa, dukungan masyarakat terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan Gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi. Untuk informasi selengkapnya terkait situasi terkini di depan Gedung DPR RI akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News, yakni rekan Dwi Putra Kesuma. Baik rekan Dwi, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik Arin, bisa saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di depan Gedung DPR RI di Kota Jakarta, yang mana saat ini situasi jelang aksi demo 27 Agustus 2026 yang dilakukan oleh masyarakat Pati sedang dalam tahap persiapan, yang mana bisa saya sampaikan bahwa di kondisi di depan gedung DPR itu pernah langsung pengiriman atau bantuan logistik yang diterima oleh masyarakat Pati dari masyarakat sipil sejak siang hari hingga saat ini, dan masyarakat sipil terus berdatangan, entah itu mengendarai kendaraan roda 2 atau mengendarai kendaraan roda 4 dan membawa logistik berupa makanan hingga minuman dan yang lainnya. Makanan itu pun disambut dengan baik oleh masyarakat Pati serta para driver ojol yang bahu-membahu membawa makanan tersebut dari dalam mobil atau dari dalam motor untuk dibawa ke posko logistik yang persis ada di depan gedung DPR RI. Kemudian tadi kami juga sudah mewawancarai salah satu masyarakat sipil yang datang dan memberikan bantuan logistik untuk masyarakat Pati yang ada di lokasi sini. Ia bernama Bana dan dia mengatakan bahwa bantuan logistik yang ia berikan adalah bentuk dukungan dan simpati atas perjuangan masyarakat Pati di depan gedung DPR RI yang akan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 besok. Oke, baik, terima kasih rekan Dwi atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali.
Mas Ijit tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi. Dari pribadi, nggak ada bantuan dari yang lain. Murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatinan sama negara dan untuk Dan membantu. saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect sama teman-teman di Pati untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya. Terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat Sekali ya Mas ya. Untuk saya pribadi nggak. Dan Karena ini bentuk perlawanan. bentuk perlawanan. Siap dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak. Simpan, masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos, kenangan. Keberangkatan warga Pati Jawa Tengah menuju Jakarta untuk mengikuti aksi di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus diwarnai dengan kabar pencegatan. 4 bus yang mengangkut sekitar 200 orang disebut dihentikan aparat ketika hendak keluar dari wilayah Pati pada Rabu 26 Agustus. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Teguh Istianto menyampaikan informasi tersebut diperoleh dari anggota yang berada di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News yakni rekan Ibriza. Baik rekan Ibriza, bisa dijelaskan informasi terkait dugaan pencegatan 4 bus yang membawa warga Pati ini apakah benarkan? Baik, Arin. Ya, pada hari ini memang sejumlah warga Pati atau yang tepatnya tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB memang masih tampak berkumpul di depan gedung DPR seperti itu, di mana pada hari ini memang H-1 menjelang aksi yang rencananya akan digelar besok hari yakni hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Dan di sela-sela barusan memang di depan gedung DPR RI, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Teguh Istianto menyampaikan bahwa baru saja dikabarkan oleh rekan-rekan dari Pati yang menyampaikan bahwa bus yang mereka tumpangi yang hendak menuju ke Jakarta dicegat seperti itu oleh aparat dari pihak kepolisian. Dan memang Teguh sendiri menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari rekan-rekan yang berada di lokasi, terdapat 4 bus yang secara spesifik masing-masing busnya diperkirakan memuat 50 orang. Jadi menurut Teguh sendiri terdapat sekitar 200 orang seperti itu yang menumpangi 4 bus tersebut gitu yang akan menuju ke Jakarta, namun kemudian dicegat di lokasi seperti itu. Demikian, Arin. Baik, rekan Ibriza, apakah sudah ada respons resmi dari aparat soal dugaan pencegatan ini? Iya.
terkait dengan respons dari aparat hingga saat ini memang belum ada informasi terkait seperti itu. Dan memang kami di lapangan masih menunggu informasi dari pihak aparat seperti itu. Baik, terakhir rekan, bagaimana respons atau tanggapan lebih lanjut dari koordinator aksi demo atas informasi pencegatan ini? Iya, baik Arin, memang tadi di depan gedung DPR seperti itu, setelah Teguh menyampaikan terkait kabar pencegatan 4 bus yang ditumpangi oleh massa dari Pati seperti itu, memang ada juga di lokasi yakni Koordinator Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu, Surya, yang menyampaikan responsnya seperti itu terkait dengan pencegatan masa aksi dari Pati yang hendak menuju Jakarta. Menurut Surya sendiri, pencegatan itu dinilai dilakukan karena pemerintah dan DPR takut dengan aksi demonstrasi yang rencananya akan digelar esok hari, dan dia menyampaikan hal tersebut dengan begitu tegas seperti itu di keramaian di depan gedung DPR RI seperti itu. Dan dari pihak AMPB dan dari pihak Surya sendiri selaku Koordinator Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu memang menilai pencegatan tersebut sebagai suatu hal yang seharusnya tidak terjadi seperti itu. Demikian, Arin. Baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Ini dulu mau sampai ke mana? Dia mengaku Kemanggisan Bersatu nih sini. Iya. Jadi nggak ke situ. Nanti mau dipantau Jawa-Jawa. Maksudnya? Sepakat. Ini di berapa mulai besok? Jam 10. Jelas itu buktinya apa? Itu kan kita udah punya kemarin ada 13 tadi mau negara untungnya udah jalan itu yang kayaknya jadi kita sampai besok pagi. Saya pengen itu, tapi kayaknya agak sedikit makanya kita mau syukurin dulu. Orang yang ganggu mau Ya, betul. Ormas. ini kami yang dari Pati itu kan ada 4 bis untuk tambahan. Nah ini kami cuman mau menghadiri apa yang diinginkan Puan. Puan itu kan pengesahan aset menunggu masukan masyarakat, dan kami masyarakat Pati dan juga masyarakat Indonesia pengen memberikan masukan, tetapi kok ini kok disekat ini loh. Kita datang ke Jakarta itu tidak mau membuat rusuh, tidak, tapi kita mau ketemu sama DPR untuk bisa segera mengesahkan undang-undang perampasan aset dan undang-undang untuk hukuman mati koruptor. Ini bagaimana ini? Masa rakyat mau ke Jakarta menemui enggak? Di situ AMPB. Ini baru keluar dari Pati nih. Itu info valid ya, Mas? Ini video. Ada berkabar dengan teman-teman di sana juga? Ada. Ini pasti nanti video langsung dari sana. Dikirimkan teman yang ada di sana. Ini di-share aja di medsos. Mas siapa Mas? Teguh Setianto. Teguh Setianto. Koordinator AMPB. Koordinator AMPB. Bang, kemudian nama siapa sih? Dari Pati, Pak. Dari Pati mau berangkat ke Jakarta, Pak. Kronologinya gimana, Bang? Dicegat sama siapa gitu? Pak, nggak tahu alasannya apa. Yang jegat polisi berarti? Polisi ya. Intinya oknum ya, oknum polisi lah, gitu. Dan videonya ada, buktinya ada gitu. Tapi di keterangan itu disuruh balik lagi apa gimana? Apa cuma dicegat lagi, Pak? Nggak boleh ke Jakarta, ya. Oh, gitu. Itu ada informasi. Jadi teman-teman dari Pati udah keluar dari Pati itu? Ya, 4 bus. 4 bus. Oke. Belum keluar dari Pati, masih di Pati. Masih di Pati? Iya, 4 bus. Belum keluar dari Pati. Belum masuk tol istilahnya gitu ya? Informasi juga ada beberapa daerah juga sama. Oh. Sementara masih ketahan gitu, Bang? Ya, sementara masih ketahan gitu? Iya, ketahan. Sekarang masih gitu. Dari wilayah lain? Dari wilayah saya dengar-dengar dari Surabaya, Pak. Surabaya juga. Terus ada lagi mungkin, Mas? Saya dapat info dari daerah Bogor, itu kereta api jalurnya di stop dulu, Pak. Oh, dari Bogor kereta api stop? Iya, besok malam ini. Saya dapat informasinya seperti itu. Oke, itu dari teman-teman AMPB juga? Teman Jabotabek, Pak, Jabotabek. Oh, oke.
disekat di Pati. Ini oleh kepolisian, tidak boleh ke Jakarta. Ini sekatnya di mana nih? Dijemput aja Pak. Saya kurang tahu ini daerah mana. Ini kirim video. Ini bis Pati nih. Bis Pati. Bis temen kami nih. Iya. Sekat nggak boleh ke Jakarta. Iya emang. Semua itu teman-teman ini jelas. Dewan Perwakilan Rakyat kita takut kepada rakyat ketika rakyat Indonesia bersatu untuk mendesak RUU Perampasan Aset Tindak Pidana akan dimiskinkan koruptor. Ini jelas. Ini pasukan Pati, ini dicegat. Ini pasukan teman kami yang dari Pati AMPB, tambahan pasukan dicegat ini. Berapa bis bang? Barusan Pak. Berapa bis? Empat bis dari AMPB dari Pati dicegat. Isinya berapa? Logistik seperti apa? Terkait rekening yang diblokir, untuk saat ini saya tidak fokus terkait itu ya. Kita fokus untuk aksi 27 Agustus. Oke, berarti untuk logistik dari massa lalu juga untuk yang lain-lainnya kan membutuhkan uang ya sebenarnya Mas. Ini nanti berarti akan digunakan menggunakan sarana yang ada dulu gitu. Iya. Alhamdulillah selama ini ya terkait logistik alhamdulillah masih terpenuhi ya. Banyak bantuan dari teman-teman saudara-saudara kami dari Pati yang merantau di Jakarta maupun dari masyarakat di Jabodetabek. Bang Boto kan rencananya juga akan dipanggil PNJ ya terkait dengan aliran dana dan sebagainya di rekening Abang. Rencananya hari ini Abang akan hadir atau bagaimana? Itu nanti disiapkan oleh teman-teman tim advokasi AMPB. Nanti pernyataan soal itu nanti akan disampaikan tim advokasi. Tapi kemungkinan terkait itu nanti akan kami sampaikan. Soalnya saya belum terima undangannya. Mas, saya ada info dari kota atau dari DPR katanya mau bertemu betul nggak dengan Pak Dasri? Belum. Abang berharap ada audiensi nggak sih Bang dengan DPR dengan tuntutan dan sebagainya? Kami tidak anti dialog ya. Selama ada usulan dari teman-teman di dalam, kita diajak dialog oke, tapi harus sesuai dengan harapan kami. Gitu. Namun untuk hingga saat ini belum ada yang pada akhirnya berkomunikasi dengan Mas Boto berkaitan dengan tersebut? Belum ada yang mengajak komunikasi pun dari siapapun itu dari DPR belum ada. Meskipun untuk demo ini kan sudah digaungkan dari kemarin ya, namun nyatanya hingga saat ini belum ada lagi. Boto ada kekhawatiran Satu-satu. seandainya dari pihak dalam bersedia untuk komunikasi, apakah dari pihak ya kalau besok teman-teman mengajak audiensi kita siap. Bang Boto begini, kan kemarin Komisi 3 ya Bang ya sudah menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset yang masuk dalam tuntutan Bang Boto dan kawan-kawan ini akan disahkan Desember. Apakah itu kurang memuaskan atau bagaimana Bang? Ya kurang memuaskan kalau misalnya itu disahkan sebelum bulan Desember. Kita meminta surat pernyataan tertulis dan nanti poin-poinnya harus kita sepakati. Oke, berarti harus ketemu dulu dan poin-poinnya memang disusun bersama begitu? Secara tertulis bukan hanya keterangan di media. Oke, Bang Boto ini yang dikhawatirkan kenapa saya tanya lagi mengenai ada panggilan dari PNJ ya karena ditakutkan di tanggal ini kan Abang nggak usah ke PNJ tapi Abang masih belum terinformasi gitu ya. Tapi takutkan Abang akan ada penahanan dan lain sebagainya. Abang punya sikap terkait dengan hal itu? Mengenai hal itu kan ini masih sifatnya undangan klarifikasi. Jadi tidak ada upaya paksa di tahap itu. Dan yang kedua untuk statement soal langkah hukum dari kita itu nanti akan kami sampaikan melalui tim advokasi AMPB. Kapan Bang rencananya? Segera nanti akan kita sampaikan. Hari ini? Nanti akan kita informasikan. Mas Boto, apakah benar ada bis yang berangkat dari Pati sempat ditahan oleh pihak kepolisian? Ya, siang hari ini terkait bis itu memang dari kemarin ya. Kemarin kita sudah sewa bis, 9 bis kita sudah sewa, kita sudah DP. Ternyata 2 hari dibatalkan karena diintervensi oleh pihak kepolisian. Tapi yang udah berangkat itu sempat disuruh balik? Belum, sebentar ya. Terus kita sewa bis lagi 6, kita DP 1 hari dibatalkan lagi. Terus alhamdulillah kemarin kita dapat 5 bis, kita bayar kontan. Terus kita membuat surat perjanjian kalau pihak bis membatalkan harus berani menanggung atau didenda 3 kali lipat dari biaya sewa. Nah, setelah itu ternyata masih diintimidasi oleh kepolisian, tapi mereka nggak berani membatalkan karena sudah ada surat perjanjian. Terus kemarin tadi jam 1 siang 5 bis berangkat dari Pati nggak ditahan ya, dicegat oleh pihak kepolisian
Terus tadi kita koordinasi, akhirnya teman-teman sekarang sudah mulai jalan lagi, sudah aman. Oh, berarti ini sekarang sudah dalam perjalanan ke Jakarta? Sudah. Kira-kira sampai sini jam berapa Bang? Besok pagi? Jam pagi. Bang, oh ya, ada informasi Bang, katanya selain dengan Pati ada beberapa daerah lain. Kalau informasi yang beredar di media sosial itu ada ratusan bus Bang dari berbagai daerah selain dari Pati. Abang sudah mendapatkan informasi soal itu? Kalau saya malah kurang tahu ya terkait kalau ada ratusan bis dari berbagai daerah. Tapi kalau koordinasi dengan teman-teman di Banten, ormas ya, ada kelompok dari Betawi, dari Pekalongan, sudah ada dengan koordinasi dengan kita. Ada berapa daerah yang koordinasi sama Abang Bang? Ya, dari Kalimantan ada sih, tapi tidak sebanyak ratusan enggak. Karena ya 10 bis dari Pati ini ada 15 bis ya. Yang 5 udah berangkat, yang 10 sudah ready untuk berangkat. Oke, dari Pati sendiri berapa masa kira-kira 500 masih tetap dengan start yang awal? Ya kurang lebih ya sih. Kurang lebih 500 Ya. Belum dengan ditambah dengan yang lainnya ya? Daerah-daerah. Dari sekitar Jabodetabek. Oke, Abang. Dukungan masyarakat terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan Gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih terus berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil masih terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi. Ia mengaku bantuan tersebut diserahkan sebagai bentuk dukungan dan simpati terhadap perjuangan warga Pati. Menurut Bana, dirinya sama sekali tidak terganggu dengan aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh masyarakat Pati. Pasalnya, ia menilai tuntutan yang dilayangkan oleh massa adalah bentuk dari perlawanan masyarakat. Sebagai informasi, AMPB memastikan akan menggelar aksi di depan gedung DPR MPR RI pada Kamis 27 Agustus. Perwakilan tim advokasi AMPB, Vander Waruwu, menegaskan aksi tersebut akan berlangsung dengan damai. Massa dari Pati, Jawa Tengah datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi, bukan membuat kericuhan. Salah satu tuntutan utama AMPB adalah mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Mereka juga meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis terkait komitmen untuk segera mengesahkan aturan tersebut. Selain itu, AMPB mendesak agar penanganan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah Kabupaten Pati segera dituntaskan. Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah kasus yang menjerat Sudewo dalam perkara dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Dalam perkara tersebut, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total 2,6 miliar rupiah, dan kasus itu juga disebut memiliki potensi kerugian negara mencapai 42 miliar rupiah. Mas Ijit tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi? Dari pribadi, nggak ada bantuan dari yang lain. Murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatinan sama negara dan untuk Dan membantu. saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect sama teman-teman di Pati untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya. Terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini, karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat Sekali ya Mas ya. Untuk saya pribadi nggak. Dan karena ini bentuk perlawanan. Bentuk perlawanan. Siap, dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak.
Simpan, masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos. Mana tempatnya diamankan? Souvenir. Iya siap. Libur lah, ikut demo sini demo. Besok. Aja shopping. Penting nih. Buat sampah. Lawan atau mati. Bude macam lian, bude masuk angin. Lawan atau mati. Bude macam lian, bude masuk angin. Masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos. Mana tempatnya diamankan? Souvenir. Iya siap. Libur lah, ikut demo sini demo. Besok. Aja shopping. Penting nih. Buat sampah. Lawan atau mati. Bude macam lian, bude masuk. Pemirsa, dukungan masyarakat terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan Gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi.
Untuk informasi selengkapnya terkait situasi terkini di depan gedung DPR RI akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News, yakni rekan Dwi Putra Kesuma. Baik rekan Dwi, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik Arin, bisa saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di depan gedung DPR RI di Kota Jakarta, yang mana saat ini situasi jelang aksi demo 27 Agustus 2026 yang dilakukan oleh masyarakat Pati sedang dalam tahap persiapan, yang mana bisa saya sampaikan bahwa di kondisi di depan gedung DPR ini pernah langsung pengiriman atau bantuan logistik yang diterima oleh masyarakat Pati dari masyarakat sipil sejak siang hari hingga saat ini, dan masyarakat sipil terus berdatangan, entah itu mengendarai kendaraan roda 2 atau mengendarai kendaraan roda 4 dan membawa logistik berupa makanan hingga minuman dan yang lainnya. Makanan itu pun disambut dengan baik oleh masyarakat Pati serta para driver ojol yang bahu-membahu membawa makanan tersebut dari dalam mobil atau dari dalam motor untuk dibawa ke posko logistik yang persis ada di depan gedung DPR RI. Kemudian tadi kami juga sudah mewawancarai salah satu masyarakat sipil yang datang dan memberikan bantuan logistik untuk masyarakat Pati yang ada di lokasi sini. Ia bernama Bana dan ia mengatakan bahwa bantuan logistik yang ia berikan adalah bentuk dukungan dan simpati atas perjuangan masyarakat Pati di depan gedung DPR RI yang akan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 besok. Oke baik, terima kasih rekan Dwi atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Mas Iji tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi? Dari pribadi, nggak ada bantuan dari yang lain. Murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas? Kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatinan sama negara dan untuk membantu. Dan saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect sama teman-teman di Pati untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya. Terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini, karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat mengganggu. Untuk saya pribadi nggak. Dan karena ini bentuk perlawanan. Bentuk perlawanan. Siap, dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak. Simpang, masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos.
Keberangkatan warga Pati, Jawa Tengah menuju Jakarta untuk mengikuti aksi di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus diwarnai dengan kabar pencegatan. 4 bus yang mengangkut sekitar 200 orang disebut dihentikan aparat ketika hendak keluar dari wilayah Pati pada Rabu 26 Agustus. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Teguh Istianto menyampaikan informasi tersebut diperoleh dari anggota yang berada di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News yakni rekan Ibriza. Baik rekan Ibriza, bisa dijelaskan informasi terkait dugaan pencegatan 4 bus yang membawa warga Pati ini apakah benar kan? Baik, Arin. Ya, pada hari ini memang sejumlah warga Pati atau yang tepatnya tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB memang masih tampak berkumpul di depan gedung DPR seperti itu, di mana pada hari ini memang H-1 menjelang aksi yang rencananya akan digelar besok hari hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, dan di sela-sela barusan memang di depan gedung DPR RI Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Teguh Istianto menyampaikan bahwa baru saja dikabarkan oleh rekan-rekan dari Pati yang menyampaikan bahwa bus yang mereka tumpangi yang hendak menuju ke Jakarta dicegat seperti itu oleh aparat dari pihak kepolisian, dan memang Teguh sendiri menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari rekan-rekan yang berada di lokasi terdapat 4 bus yang secara spesifik masing-masing busnya diperkirakan memuat 50 orang. Jadi menurut Teguh sendiri terdapat sekitar 200 orang seperti itu yang menumpangi 4 bus tersebut gitu yang akan menuju ke Jakarta, namun kemudian dicegat di lokasi seperti itu. Demikian, Arin. Baik, rekan Ibriza, apakah sudah ada respons resmi dari aparat soal dugaan pencegatan ini? Iya, terkait dengan respons dari aparat hingga saat ini memang belum ada informasi terkait seperti itu, dan memang kami di lapangan masih menunggu informasi dari pihak aparat seperti itu. Baik, terakhir rekan, bagaimana respons atau tanggapan lebih lanjut dari koordinator aksi demo atas informasi pencegatan ini? Iya, baik Arin, memang tadi di depan gedung DPR seperti itu, setelah Teguh menyampaikan terkait kabar pencegatan 4 bus yang ditumpangi oleh massa dari Pati seperti itu, memang ada juga di lokasi yakni Koordinator Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu Surya yang menyampaikan responsnya seperti itu terkait dengan pencegatan masa aksi dari Pati yang hendak menuju Jakarta. Menurut Surya sendiri, pencegatan itu dinilai dilakukan karena pemerintah dan DPR takut dengan aksi demonstrasi yang rencananya akan digelar esok hari, dan dia menyampaikan hal tersebut dengan begitu tegas seperti itu di keramaian di depan gedung DPR RI seperti itu. Dan dari pihak AMPB dan dari pihak Surya sendiri selaku Koordinator Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu memang menilai pencegatan tersebut sebagai suatu hal yang seharusnya tidak terjadi seperti itu. Demikian, Arin. Baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Ini dulu mau sampai ke mana? Dia mengaku kemanggisan Bersatu nih sini. Iya. Jadi nggak ke situ. Nanti mau dimantau Jawa-Jawa. Maksudnya? Sepakat. Ini berapa mulai besok? Jam 10. Jelas itu intinya apa? Itu kan kita udah punya tadi maunya ke YouTube-nya udah jalan. Itu yang kayaknya gitu. Kita
sampai besok pagi. Saya pengen itu. Tapi kayaknya agak sedikit mustahil. Makanya kita mau kumpulin dulu. Orang yang ganggu mau Ya, betul. Ormas. ini kami yang dari Pati itu kan ada 4 bis untuk tambahan. Nah ini kami cuman mau menghadiri apa yang diinginkan Puan. Puan itu kan pengesahan aset menunggu masukan masyarakat. Dan kami masyarakat Pati dan juga masyarakat Indonesia pengen memberikan masukan. Tetapi kok ini kok disekat ini loh. Kita datang ke Jakarta itu tidak mau membuat rusuh, tapi kita mau ketemu sama DPR untuk bisa segera mengesahkan undang-undang perampasan aset dan undang-undang untuk hukuman mati koruptor. Ini bagaimana ini? Masa rakyat mau ke Jakarta menemui enggak? Di situ ANPB. Ini baru keluar dari Pati nih. Itu info valid ya, Mas? Ini video. Ada berkabar dengan teman-teman di sana juga? Ada. Ini pasti Untuk video langsung dari sana? Dikirimkan teman yang ada di sana? ini di-share aja di medsos. Mas siapa Mas? Teguh Setianto, Teguh Setianto, koordinator APB. koordinator MPB. Bang, kemudian sama siapa sih? Dari Pati Pak, dari Pati mau berangkat ke Jakarta Pak. Kronologinya gimana Bang? Dicegat sama siapa Nggak tahu, gitu? Pak, nggak tahu alasannya apa. Yang jegat polisi berarti? Polisi ya. Intinya oknum ya, oknum polisi lah, gitu. Dan videonya ada, buktinya ada gitu. Tapi di keterangan itu disuruh balik lagi apa gimana? Apa cuma dicegat? Balik lagi Pak, nggak boleh ke Jakarta ya. Oh, Gitu. Itu ada informasi. jadi teman-teman dari Pati udah keluar dari Pati itu? Ya 4 bus. 4 bus. Oke. Ya. Masih di Pati? Ya, 4 bus. Belum keluar dari Pati. Belum masuk tol istilahnya Tapi gitu ya? informasi juga ada beberapa daerah juga sama. Oh. Gitu. Sementara masih ketahan gitu Bang. Ya, Sementara masih ketahan gitu. Iya, bertahan. Sekarang masih gitu. dari wilayah lain? Dari wilayah saya dengar-dengar dari Surabaya Pak. Surabaya juga. Terus ada lagi mungkin Mas? Saya dapat info dari daerah Bogor itu kereta api jalurnya di stop dulu Pak. Oh, dari Bogor kereta api stop. Iya besok malam ini. Saya dapat informasinya seperti itu. Oke, itu dari teman-teman AMPB Juga teman Jabodetabek Pak, Jabodetabek. Oh, oke. Disekat di Pati. Ini oleh kepolisian, tidak boleh ke Jakarta. Ini sekatnya di mana nih? Dijemput aja Pak. Saya kurang tahu ini daerah mana. Ini kita kirim video. Ini bis Pati nih. Bis Pati. Bis temen kami nih. Iya. Astagfirullah. Disekat nggak boleh ke Jakarta. Iya emang. Semua Untuk teman-teman ini jelas Dewan Perwakilan Rakyat kita takut kepada rakyat ketika rakyat Indonesia bersatu untuk mendesak RUU perampasan aset tindak pidana agar dimiskinkan koruptor. Ini jelas. Ini pasukan Pati, ini dicegat. Ini pasukan teman kami yang dari Pati APB, tambahan pasukan dicegat. Berapa bis Bang? Ini barusan Ya, barusan Pak. Berapa bis? Berapa? 4 bus. dari APB dari Pati dicegat. Isinya berapa? Logistik seperti apa? Terkait rekening yang diblokir, untuk saat ini saya tidak fokus terkait itu ya. Kita fokus untuk aksi 27 Agustus. Oke, berarti untuk logistik dari massa lalu juga untuk yang lain-lainnya kan membutuhkan uang ya sebenarnya Mas. Ini nanti berarti akan menggunakan sarana yang ada dulu gitu. Iya. Alhamdulillah selama ini ya terkait logistik alhamdulillah masih terpenuhi ya. Banyak bantuan dari teman-teman saudara-saudara kami dari Pati yang merantau di Jakarta maupun dari masyarakat di Jabodetabek. Bang Botok kan rencananya juga akan dipanggil PNJ ya terkait dengan aliran dana dan sebagainya di rekening Bapak. Rencananya hari ini Abang akan hadir atau bagaimana? Itu nanti disiapkan oleh teman-teman tim advokasi AMPB. Nanti pernyataan soal itu nanti akan disampaikan tim advokasi. Tapi kemungkinan Terkait itu nanti akan kami sampaikan. Soalnya saya belum terima undangannya. Mas, saya ada info dari kota atau dari DPR katanya mau bertemu betul nggak dengan Pak Dasko? Belum. Abang berharap ada audiensi nggak sih Bang dengan DPR terkait dengan tuntutan dan sebagainya? Kami tidak anti dialog ya. Selama ada usulan dari teman-teman di dalam, kita diajak dialog oke, tapi harus sesuai dengan harapan kami. Gitu. Namun untuk hingga saat ini belum ada yang pada akhirnya berkomunikasi dengan Mas Botok berkaitan dengan tersebut. Belum Ada yang Belum mengajak ada. komunikasi pun dari siapapun Belum. itu dari DPR belum ada. Iya. Meskipun untuk demo ini kan sudah digaungkan dari kemarin ya, namun nyatanya hingga saat ini belum ada lagi. Botok ada kekhawatiran Satu-satu. seandainya dari pihak dalam bersedia untuk komunikasi, apakah dari pihak dalam Ya kalau besok teman-teman
teman-teman mengajak audiensi, kita siap. Bang Botak begini, kan kemarin Komisi 3 ya Bang ya, sudah menjelaskan bahwa RUU perampasan aset yang masuk dalam tuntutan Bang Botak dan kawan-kawan ini akan disahkan Desember. Apakah itu kurang memuaskan atau bagaimana Bang? Ya kurang memuaskan. Kalau misalnya itu disahkan sebelum bulan Desember, kita meminta surat pernyataan tertulis dan nanti poin-poinnya harus kita sepakati. Oke, berarti harus ketemu dulu dan poin-poinnya memang disusun bersama begitu? Secara tertulis, bukan hanya keterangan di media. Oke, Bang Botak, ini yang dikhawatirkan kenapa saya tanya lagi mengenai ada panggilan dari PMJ ya, karena ditakutkan di tanggal ini kan abang nggak bisa ke PMJ, tapi abang masih belum terinformasi gitu ya. Tapi takutkan abang akan ada penahanan dan lain sebagainya. Abang punya sikap terkait dengan hal itu? Mengenai hal itu, kan ini masih sifatnya undangan klarifikasi. Jadi tidak ada upaya paksa di tahap itu. Dan yang kedua, untuk statement soal langkah hukum dari kita, itu nanti akan kami sampaikan melalui tim advokasi AMPB. Kapan Bang rencananya? Segera nanti akan kita sampaikan. Hari ini? Nanti akan kita informasikan. Mas Botok, apakah benar ada bis yang berangkat dari Pati sempat ditahan oleh pihak kepolisian? Ya, siang hari ini terkait bis itu memang dari kemarin ya. Kemarin kita sudah sewa bis, 9 bis kita sudah sewa, kita sudah DP. Ternyata 2 hari dibatalkan karena diintervensi oleh pihak kepolisian. Tapi yang udah berangkat itu sempat disuruh balik? Belum, sebentar ya. Terus kita sewa bis lagi 6, kita DP 1 hari dibatalkan lagi. Terus alhamdulillah kemarin kita dapat 5 bis, kita bayar kontan. Terus kita membuat surat perjanjian kalau pihak bis membatalkan harus berani menanggung atau didenda 3 kali lipat dari biaya sewa. Nah, setelah itu ternyata masih diintimidasi oleh kepolisian, tapi mereka nggak berani membatalkan karena sudah ada surat perjanjian. Terus kemarin tadi jam 1 siang 5 bis berangkat dari Pati nggak ditahan ya, dicegat oleh pihak kepolisian. Terus tadi kita koordinasi, akhirnya teman-teman sekarang sudah mulai jalan lagi, sudah aman. Berarti ini sekarang sudah dalam perjalanan ke Jakarta? Sudah. Kira-kira sampai sini jam berapa Bang? Besok pagi? Besok pagi. Bang, oh ya, ada informasi Bang, katanya selain dengan Pati ada beberapa daerah lain. Kalau informasi yang beredar di media sosial itu ada ratusan bus Bang dari berbagai daerah selain dari Pati. Abang sudah mendapatkan informasi soal itu? Kalau saya malah kurang tahu ya terkait kalau ada ratusan bis dari berbagai daerah. Tapi kalau koordinasi dengan teman-teman di Banten, ormas ya, ada kelompok dari Betawi, dari Pekalongan, sudah ada dengan koordinasi dengan kita. Ada berapa daerah yang koordinasi sama Abang? Ya, dari Kalimantan ada sih, tapi tidak sebanyak ratusan enggak. Paling ya 10 bis. Dari Pati ini ada 15 bis ya. Yang 5 udah berangkat, yang 10 sudah ready untuk berangkat. Oke, dari Pati sendiri berapa masa kira-kira 500 masih tetap dengan statement yang awal? Ya kurang lebih ya sih. Kurang lebih 500 ya? Ya. Belum dengan ditambah dengan yang lainnya ya? Daerah-daerah. Dari sekitar Jabodetabek. Oke, Abang. Sempat dituding agenda demonstrasi warga Pati di Jakarta pada Kamis 27 Agustus ditunggangi oleh kelompok tertentu, termasuk disebut-sebut Geng Solo. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Supriyono atau Botok langsung membantah keras. Dalam keterangannya di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat pada Rabu 26 Agustus, ia menegaskan bahwa gerakan AMPB murni berasal dari rakyat biasa yang ingin menyuarakan aspirasi terkait pemberantasan korupsi. Botok menekankan AMPB tidak berafiliasi dengan kelompok lain yang pernah mengatasnamakan masyarakat Pati. Menurutnya, sejak awal konsolidasi, AMPB hanya menggelar aksi di Kabupaten Pati, baik di kantor Bupati maupun DPRD.
Rombongan warga Pati dijadwalkan tiba di Jakarta menggunakan 5 bus pada Rabu malam. Botok menyebut pendanaan aksi berasal dari swadaya masyarakat dan donasi sukarela. Ia mengakui sebagian masa sempat beristirahat di rumah keluarga Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebelum mencari lokasi lain karena tuan rumah menghadiri agenda keagamaan di Jombang. Botok menegaskan aksi AMPB pada Kamis 27 Agustus 2026 akan terpusat di depan gedung DPR RI dengan 2 tuntutan utama, yakni pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Ia menolak isu bahwa aksi tersebut bertujuan menjatuhkan pemerintahan Prabowo Gibran. Menurut Botok, aksi ini juga merupakan respons atas pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyebut pengesahan RUU perampasan aset menunggu masukan masyarakat. Saat ditanya mengenai pemanggilan dari Polda Metro Jaya terkait pemblokiran rekening donasi AMPB, Botok enggan berkomentar. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada tim advokasi. Gimana? Dia mengaku kemanggisan bersatu nih sini. Jadi nggak ke situ. Nanti mau dipantau Jawa-Jawa. Maksudnya? Sepakat. Ini berapa mulai besok? Jam 10. Jelas itu buktinya apa? Itu kan kita udah punya tadi maunya ke YouTube-nya udah jalan. Itu yang kita sampai besok pagi. Saya pengen itu. Tapi kayaknya ada sedikit mustahil. Makanya kita mau syukuri dulu. Orang yang ganggu mau Ya, betul. Ormas. ini kan semua bukan kami diapakan, kami kan juga kami nggak punya kelihatan apa. Dia mengaku kemanggisan bersatu nih sini. Jadi nggak ke situ. Nanti mau dipantau Jawa-Jawa. Maksudnya? Sepakat. Ini berapa mulai besok? Jam 10. Jelas itu buktinya apa? Itu kan kita udah punya tadi maunya ke YouTube-nya udah jalan. Itu yang Kita sampai besok pagi. Saya pengen itu. Tapi kayaknya ada sedikit mustahil. Makanya kita mau syukuri dulu. Orang yang ganggu mau Ya, betul. Ormas. ini kan semua bukan kami diapakan, kami kan juga kami nggak punya kelihatan apa. Dukungan masyarakat terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih terus berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil masih terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi.
Ia mengaku bantuan tersebut diserahkan sebagai bentuk dukungan dan simpati terhadap perjuangan warga Pati. Menurut Bana, dirinya sama sekali tidak terganggu dengan aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh masyarakat Pati. Pasalnya, ia menilai tuntutan yang dilayangkan oleh massa adalah bentuk dari perlawanan masyarakat. Sebagai informasi, AMPB memastikan akan menggelar aksi di depan gedung DPR MPR RI pada Kamis 27 Agustus. Perwakilan tim advokasi AMPB, Vander Waruwu, menegaskan aksi tersebut akan berlangsung dengan damai. Massa dari Pati, Jawa Tengah datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi, bukan membuat kericuhan. Salah satu tuntutan utama AMPB adalah mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Mereka juga meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis terkait komitmen untuk segera mengesahkan aturan tersebut. Selain itu, AMPB mendesak agar penanganan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah Kabupaten Pati segera dituntaskan. Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah kasus yang menjerat Sudewo dalam perkara dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Dalam perkara tersebut, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total 2,6 miliar rupiah, dan kasus itu juga disebut memiliki potensi kerugian negara mencapai 42 miliar rupiah. Mas Ijit tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi? Dari pribadi, nggak ada bantuan dari yang murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatinan sama negara dan untuk membantu. Saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect sama teman-teman di Pati untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya. Terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini, karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu ke lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat sekali ya Mas ya. Untuk saya pribadi nggak. Dan karena ini bentuk perlawanan. Bentuk perlawanan. Siap, dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak. Simpan, masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos. Mana tempatnya diamankan? Souvenir. Iya siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Aja shopping. Penting nih. Sampah. Lawan atau mati. Bude magang lian, bude masuk angin. Yes.
atau mati. Bude madang liyan bude masuk angin. Masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos, di mana tempatnya diamankan? Souvenir. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Aja shopping. Penting nih. Buat sampah. Lawan atau mati. Bude madang liyan bude masuk. Pemirsa, dukungan masyarakat terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan Gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi. Untuk informasi selengkapnya terkait situasi terkini di depan Gedung DPR RI akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News, yakni rekan Dwi Putra Kesuma. Baik rekan Dwi, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik Arin, bisa saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di depan Gedung DPR RI di Kota Jakarta, yang mana saat ini situasi jelang aksi demo 27 Agustus 2026 yang dilakukan oleh masyarakat Pati sedang dalam tahap persiapan, yang mana bisa saya sampaikan bahwa di kondisi di depan gedung DPR ini pernah langsung pengiriman atau bantuan logistik yang diterima oleh masyarakat Pati dari masyarakat sipil sejak siang hari hingga saat ini, dan masyarakat sipil terus berdatangan, entah itu mengendarai kendaraan roda 2 atau mengendarai kendaraan roda 4 dan membawa logistik berupa makanan hingga minuman dan yang lainnya. Makanan itu pun disambut dengan baik oleh masyarakat Pati serta para driver ojol yang bahu-membahu membawa makanan tersebut dari dalam mobil atau dari dalam motor untuk dibawa ke posko logistik yang persis ada di depan gedung DPR. Kemudian tadi kami juga sudah mewawancarai salah satu masyarakat sipil yang datang dan memberikan bantuan logistik untuk masyarakat Pati yang ada di lokasi sini. Ia bernama Bana dan dia mengatakan bahwa bantuan logistik yang ia berikan adalah bentuk dukungan dan simpati atas perjuangan masyarakat Pati di depan gedung DPR RI yang akan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 besok. Oke, baik, terima kasih rekan Dwi atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Dari mana, Mas?
Mas Iji tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi. Dari pribadi, nggak ada bantuan dari yang lain. Murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas? Kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatinan sama negara dan untuk Dan membantu. saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect sama teman-teman Pati untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Siap. Mas untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya. Terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu ke lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat sangat Sekali ya Mas ya. Untuk saya pribadi nggak. Dan Karena ini bentuk perlawanan. bentuk perlawanan. Siap dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap. Oke. Makasih banyak. Simpan, masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos, kenangan. Keberangkatan warga Pati, Jawa Keberangkatan warga Pati, Jawa Tengah menuju Jakarta untuk mengikuti aksi di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus diwarnai dengan kabar pencegatan. 4 bus yang mengangkut sekitar 200 orang disebut dihentikan aparat ketika hendak keluar dari wilayah Pati pada Rabu 26 Agustus. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Teguh Istianto menyampaikan informasi tersebut diperoleh dari anggota yang berada di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News yakni rekan Ibriza. Baik rekan Ibriza, bisa dijelaskan informasi terkait dugaan pencegatan 4 bus yang membawa warga Pati ini apakah benarkan? Baik, Arin. Ya, pada hari ini memang sejumlah warga Pati atau yang tepatnya tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB memang masih tampak berkumpul di depan gedung DPR seperti itu, di mana pada hari ini memang H-1 menjelang aksi yang rencananya akan digelar besok hari yakni hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, dan di sela-sela barusan memang di depan gedung DPR RI Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Teguh Istianto menyampaikan bahwa baru saja dikabarkan oleh rekan-rekan dari Pati yang menyampaikan bahwa bus yang mereka tumpangi yang hendak menuju ke Jakarta dicegat seperti itu oleh aparat dari pihak kepolisian, dan memang Teguh sendiri menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari rekan-rekan yang berada di lokasi terdapat 4 bus yang secara spesifik masing-masing busnya diperkirakan memuat 50 orang. Jadi menurut Teguh sendiri terdapat sekitar 200 orang seperti itu yang menumpangi 4 bus tersebut gitu yang akan menuju ke Jakarta, namun kemudian dicegat di lokasi seperti itu. Demikian, Arin. Baik, rekan Ibriza, apakah sudah ada respons resmi dari aparat soal dugaan pencegatan ini? Iya.
terkait dengan respons dari aparat hingga saat ini memang belum ada informasi terkait seperti itu. Dan memang kami di lapangan masih menunggu informasi dari pihak aparat seperti itu. Baik, terakhir rekan, bagaimana respons atau tanggapan lebih lanjut dari koordinator aksi demo atas informasi pencegatan ini? Iya, baik Arin, memang tadi di depan gedung DPR seperti itu, setelah Teguh menyampaikan terkait kabar pencegatan 4 bus yang ditumpangi oleh massa dari Pati seperti itu, memang ada juga di lokasi yakni Koordinator Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu, Surya, yang menyampaikan responsnya seperti itu terkait dengan pencegatan masa aksi dari Pati yang hendak menuju Jakarta. Menurut Surya sendiri, pencegatan itu dinilai dilakukan karena pemerintah dan DPR takut dengan aksi demonstrasi yang rencananya akan digelar esok hari, dan dia menyampaikan hal tersebut dengan begitu tegas seperti itu di keramaian di depan gedung DPR RI seperti itu. Dan dari pihak AMPB dan dari pihak Surya sendiri selaku Koordinator Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu memang menilai pencegatan tersebut sebagai suatu hal yang seharusnya tidak terjadi seperti itu. Demikian, Arin. Baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Ini dulu mau sampai ke mana? Dia mengaku Kemanggisan Bersatu nih ini. Iya. Jadi nggak ke situ. Nanti mau dipantau Jawa. Maksudnya? Sepakat. Ini di berapa mulai besok? Jam 10. Jelas itu buktinya apa? Itu kan kita udah punya kemarin tanggal 13 tadi maunya kan untungnya udah jalan itu yang kayaknya gitu kita sampai besok pagi. Saya pengen itu tapi kayaknya ada sedikit makanya kita mau syukurin dulu Orang yang ganggu mau Ya, betul. Ormas. Ini kami yang dari Pati itu kan ada 4 bis untuk tambahan. Nah ini kami cuman mau menghadiri apa yang diinginkan Puan. Puan itu kan pengesahan aset menunggu masukan masyarakat. Dan kami masyarakat Pati dan juga masyarakat Indonesia pengen memberikan masukan, tetapi kok ini kok disekat ini loh. Kita datang ke Jakarta itu tidak mau membuat rusuh, tidak, tapi kita mau ketemu sama DPR untuk bisa segera mengesahkan undang-undang perampasan aset dan undang-undang untuk hukuman mati koruptor. Ini bagaimana ini? Masa rakyat mau ke Jakarta menemui kok enggak? Di situ LPB. Ini baru keluar dari Pati nih. Itu info valid ya, Mas? Ini video. Ada berkabar dengan teman-teman di sana juga? Ada. Ini pasti nanti video langsung dari sana. Dikirimkan teman yang ada di sana. Ini di-share aja di medsos. Mas siapa Mas? Teguh Setianto. Teguh Setianto. Koordinator AMPB. Koordinator AMPB. Bang, kemudian nama siapa sih? Dari Pati, Pak. Dari Pati mau berangkat ke Jakarta, Pak. Kronologinya gimana, Bang? Dicegat sama siapa gitu? Pak, nggak tahu alasannya apa. Yang jegat polisi berarti? Polisi ya. Intinya oknum ya, oknum polisi lah, gitu. Dan videonya ada, buktinya ada gitu. Tapi di keterangan itu disuruh balik lagi apa gimana? Apa cuma dicegat lagi, Pak? Nggak boleh ke Jakarta, ya. Oh, gitu. Kita ada informasi. Jadi teman-teman dari Pati udah keluar dari Pati itu? Ya, 4 bus. 4 bus. Oke. Belum keluar dari Pati, masih di Pati. Masih di Pati? Iya, 4 bus. Belum masuk tol istilahnya gitu ya? Informasi juga ada beberapa daerah juga sama. Oh. Gitu. Sementara masih ketahan gitu, Bang? Ya, sementara masih ketahan gitu? Iya, ketahan. Sekarang masih gitu. Dari wilayah lain? Dari wilayah saya dengar-dengar dari Surabaya, Pak. Surabaya juga. Terus ada lagi mungkin, Mas? Saya dapat info dari daerah Bogor, itu kereta api jalurnya di stop dulu, Pak. Oh, dari Bogor kereta api stop? Iya, besok malam ini. Saya dapat informasinya seperti itu. Oke, itu dari teman-teman AMPB juga? Teman Jabotabek, Pak, Jabotabek. Oh, oke. Disekat di Pati.
ini oleh kepolisian tidak boleh ke Jakarta. Ini sekatnya di mana nih? Dijemput aja Pak. Saya kurang tahu ini daerah mana. Ini kita kirim video. Ini bis Pati nih. Bis Pati. Bis temen kami nih. Iya. Sekat nggak boleh ke Jakarta. Iya emang. Semua untuk teman-teman ini jelas. Dewan Perwakilan Rakyat kita takut kepada rakyat ketika rakyat Indonesia bersatu untuk mendesak RUU Perampasan Aset Tindak Pidana agar dimiskinkan koruptor. Ini jelas. Ini pasukan Pati, ini dicegat. Ini pasukan teman kami yang dari Pati AMPB, tambahan pasukan dicegat. Berapa bis bang? Ini barusan Pak. Berapa bis? Empat bis dari AMPB dari Pati dicegat. Isinya berapa? Logistik seperti apa? Terkait rekening yang diblokir, untuk saat ini saya tidak fokus terkait itu ya. Kita fokus untuk aksi 27 Agustus. Oke, berarti untuk logistik dari massa lalu juga untuk yang lain-lainnya kan membutuhkan uang ya sebenarnya Mas. Ini nanti berarti akan digunakan menggunakan sarana yang ada dulu gitu. Iya. Alhamdulillah selama ini ya terkait logistik alhamdulillah masih terpenuhi ya. Banyak bantuan dari teman-teman saudara-saudara kami dari Pati yang merantau di Jakarta maupun dari masyarakat di Jabodetabek. Bang Boto kan rencananya juga akan dipanggil PNJ ya terkait dengan aliran dana dan sebagainya di rekening Abang. Rencananya hari ini Abang akan hadir atau bagaimana? Itu nanti disiapkan oleh teman-teman tim advokasi AMPB. Nanti pernyataan soal itu nanti akan disampaikan tim advokasi. Tapi kemungkinan terkait itu nanti akan kami sampaikan. Soalnya saya belum terima undangannya. Oke. Mas, saya ada info dari kota atau dari DPR katanya mau bertemu betul nggak dengan Pak Dasar? Belum. Abang berharap ada audiensi nggak sih Bang dengan DPR terkait dengan tuntutan dan sebagainya? Kami tidak anti dialog ya. Selama ada usulan dari teman-teman di dalam, kita diajak dialog oke, tapi harus sesuai dengan harapan kami. Gitu. Namun untuk hingga saat ini belum ada yang pada akhirnya berkomunikasi dengan Mas Boto berkaitan dengan tersebut? Belum Ada yang mengajak komunikasi pun dari siapapun itu dari DPR belum ada. Meskipun untuk demo ini kan sudah digaungkan dari kemarin ya, namun nyatanya hingga saat ini belum ada lagi. Boto ada kekhawatiran Satu-satu. seandainya dari pihak dalam bersedia untuk komunikasi, apakah dari pihak dalam ya, kalau besok teman-teman mengajak audiensi kita siap. Bang Boto begini, kan kemarin Komisi 3 ya Bang ya sudah menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset yang masuk dalam tuntutan Bang Boto dan kawan-kawan ini akan disahkan Desember. Apakah itu kurang memuaskan atau bagaimana Bang? Ya kurang memuaskan. Kalau misalnya itu disahkan sebelum bulan Desember, kita meminta surat pernyataan tertulis dan nanti poin-poinnya harus kita sepakati. Oke, berarti harus ketemu dulu dan poin-poinnya memang disusun bersama begitu? Secara tertulis, bukan hanya keterangan di media. Oke, Bang Boto ini yang dikhawatirkan kenapa saya tanya lagi mengenai ada panggilan dari PNJ ya, karena ditakutkan di tanggal ini kan Abang nggak usah ke PNJ, tapi Abang masih belum terinformasi gitu ya. Tapi takutkan Abang akan ada penahanan dan lain sebagainya. Abang punya sikap terkait dengan hal itu? Mengenai hal itu kan ini masih sifatnya undangan klarifikasi. Jadi tidak ada upaya paksa di tahap itu. Dan yang kedua untuk statement soal langkah hukum dari kita itu nanti akan kami sampaikan melalui tim advokasi AMPB. Kapan Bang rencananya? Segera nanti akan kita sampaikan. Hari ini? Nanti akan kita informasikan. Mas Boto, apakah benar ada bis yang berangkat dari Pati sempat ditahan oleh pihak kepolisian? Ya, siang hari ini terkait bis itu memang dari kemarin ya. Kemarin kita sudah sewa bis, 9 bis kita sudah sewa, kita sudah DP. Ternyata 2 hari dibatalkan karena diintervensi oleh pihak kepolisian. Tapi yang udah berangkat itu sempat disuruh balik? Belum, sebentar ya. Terus kita sewa bis lagi 6, kita DP 1 hari dibatalkan lagi. Terus alhamdulillah kemarin kita dapat 5 bis, kita bayar kontan. Terus kita membuat surat perjanjian kalau pihak bis membatalkan harus berani menanggung atau didenda 3 kali lipat dari biaya sewa. Nah, setelah itu ternyata masih diintimidasi oleh kepolisian, tapi mereka nggak berani membatalkan karena sudah ada surat perjanjian. Terus kemarin tadi jam 1 siang 5 bis berangkat dari Pati nggak ditahan ya, dicegat oleh pihak kepolisian
Terus tadi kita koordinasi, akhirnya teman-teman sekarang sudah mulai jalan lagi, sudah aman. Oh, berarti ini sekarang sudah dalam perjalanan ke Jakarta? Sudah. Kira-kira sampai sini jam berapa Bang? Besok pagi? Besok pagi. Bang, oh ya, ada informasi Bang, katanya selain dengan Pati ada beberapa daerah lain. Kalau informasi yang beredar di media sosial itu ada ratusan bus Bang dari berbagai daerah selain dari Pati. Abang sudah mendapatkan informasi soal itu? Kalau saya malah kurang tahu ya terkait kalau ada ratusan bis dari berbagai daerah. Tapi kalau koordinasi dengan teman-teman di Banten, ormas ya, ada kelompok dari Betawi, dari Pekalongan, sudah ada dengan koordinasi dengan kita. Ada berapa daerah yang koordinasi sama Abang Bang? Ya, dari Kalimantan ada sih, tapi tidak sebanyak ratusan enggak. Karena ya 10 bis dari Pati ini ada 15 bis ya. Yang 5 udah berangkat, yang 10 sudah ready untuk berangkat. Oke, dari Pati sendiri berapa masa kira-kira 500 masih tetap dengan start yang awal? Ya kurang lebih ya sih. Kurang lebih 500 ya? Ya. Belum dengan ditambah dengan yang lainnya ya? Daerah-daerah. Dari sekitar Jabodetabek. Oke, Abang. Sempat dituding agenda demonstrasi warga Pati di Jakarta pada Kamis 27 Agustus ditunggangi oleh kelompok tertentu, termasuk disebut-sebut Geng Solo. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Supriyono atau Botok langsung membantah keras. Dalam keterangannya di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat pada Rabu 26 Agustus, ia menegaskan bahwa gerakan AMPB murni berasal dari rakyat biasa yang ingin menyuarakan aspirasi terkait pemberantasan korupsi. Botok menekankan AMPB tidak berafiliasi dengan kelompok lain yang pernah mengatasnamakan masyarakat Pati. Menurutnya, sejak awal konsolidasi, AMPB hanya menggelar aksi di Kabupaten Pati, baik di kantor Bupati maupun DPRD. Rombongan warga Pati dijadwalkan tiba di Jakarta menggunakan 5 bus pada Rabu malam. Botok menyebut pendanaan aksi berasal dari swadaya masyarakat dan donasi sukarela. Ia mengakui sebagian masa sempat beristirahat di rumah keluarga Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebelum mencari lokasi lain karena tuan rumah menghadiri agenda keagamaan di Jombang. Botok menegaskan aksi AMPB pada Kamis 27 Agustus 2026 akan terpusat di depan gedung DPR RI dengan 2 tuntutan utama, yakni pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Ia menolak isu bahwa aksi tersebut bertujuan menjatuhkan pemerintahan Prabowo Gibran. Menurut Botok, aksi ini juga merupakan respons atas pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyebut pengesahan RUU perampasan aset menunggu masukan masyarakat. Saat ditanya mengenai pemanggilan dari Polda Metro Jaya terkait pemblokiran rekening donasi AMPB, Botok enggan berkomentar. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada tim advokasi. Gimana? Dia mengaku kemanggisan bersatu nih di sini. Iya. Jadi nggak di situ. Nanti mau dimantau Jawa-Jawa. Maksudnya? Sepakat. Ini berapa mulai besok? Jam 10. Itu jelas itu buktinya apa? Itu kan kita udah punya tadi mau ke YouTube-nya udah jalan. Itu yang petang sampai besok pagi. Saya pengen itu. Tapi kayaknya ada sedikit muslim. Makanya kita mau kumpulin dulu. Orang yang ganggu mau Ya, betul. ormas. Ini kan semua dan kami diangkat, kami kan juga kami nggak punya kelihatan apa.
situ nanti mau dimantau sama Jawa-Jawa. Ini berapa mulai Itu kan kita udah punya tadi mau negara hukumnya udah jalan, itu yang kayaknya jadi Kita sampai besok pagi. Saya pengen itu. Tapi kayaknya agak sedikit mustahil. Makanya kita mau kumpulin dulu. orang yang ganggu mau Ya, betul. Ormas. ini kan semua yang kami diapakan, kami kan juga nggak punya kekuatan apa. Dukungan masyarakat terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih terus berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil masih terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi. Ia mengaku bantuan tersebut diserahkan sebagai bentuk dukungan dan simpati terhadap perjuangan warga Pati. Menurut Bana, dirinya sama sekali tidak terganggu dengan aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh masyarakat Pati. Pasalnya, ia menilai tuntutan yang dilayangkan oleh massa adalah bentuk dari perlawanan masyarakat. Sebagai informasi, AMPB memastikan akan menggelar aksi di depan gedung DPR MPR RI pada Kamis 27 Agustus. Perwakilan tim advokasi AMPB, Vander Warwu, menegaskan aksi tersebut akan berlangsung dengan damai. Massa dari Pati, Jawa Tengah datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi, bukan membuat kericuhan. Salah satu tuntutan utama AMPB adalah mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Mereka juga meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis terkait komitmen untuk segera mengesahkan aturan tersebut. Selain itu, AMPB mendesak agar penanganan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah Kabupaten Pati segera dituntaskan. Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah kasus yang menjerat Sudewo dalam perkara dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Dalam perkara tersebut, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total 2,6 miliar rupiah, dan kasus itu juga disebut memiliki potensi kerugian negara mencapai 42 miliar rupiah. Mas Ijin tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi? Dari pribadi, nggak ada bantuan dari yang murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatinan sama negara dan untuk membantu. Saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect sama teman-teman di Pati untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya. Terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini, karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat tidak sekali ya Mas ya. Untuk saya pribadi nggak. Dan karena ini bentuk perlawanan. Bentuk perlawanan. Siap, dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak. Penjajah, bukan pejabat. Rakyat tidak ada pejabat.
aja simpan, masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos. Mana tempatnya diamankan? Souvenir. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Aja shopping. Penting nih. Lawan atau mati. Bude macam lian, bude masuk angin. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Aja shopping. Penting nih. Lawan atau mati. Bude macam lian, bude masuk angin. Masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos. Mana tempatnya diamankan? Souvenir. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Aja shopping. Penting nih. Lawan atau mati. Bude macam lian, bude masuk. Pemirsa, dukungan masyarakat terhadap rencana Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan Gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi. Untuk informasi selengkapnya terkait situasi terkini di depan Gedung DPR RI akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News, yakni rekan Dwi Putra Kesuma. Baik rekan Dwi, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik Arin, bisa saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di depan Gedung DPR RI di Kota Jakarta, yang mana saat ini situasi jelang aksi demo 27 Agustus 2026 yang dilakukan oleh masyarakat Pati sedang dalam tahap persiapan, yang mana
bisa saya sampaikan bahwa di kondisi di depan gedung DPR itu pernah langsung pengiriman atau bantuan logistik yang diterima oleh masyarakat Pati dari masyarakat sipil sejak siang hari hingga saat ini, dan masyarakat sipil terus berdatangan, entah itu mengendarai kendaraan roda 2 atau mengendarai kendaraan roda 4 dan membawa logistik berupa makanan hingga minuman dan yang lainnya. Makanan itu pun disambut dengan baik oleh masyarakat Pati serta para driver ojol yang bahu-membahu membawa makanan tersebut dari dalam mobil atau dari dalam motor untuk dibawa ke posko logistik yang persis ada di depan gedung DPR RI. Kemudian tadi kami juga sudah mewawancarai salah satu masyarakat sipil yang datang dan memberikan bantuan logistik untuk masyarakat Pati yang ada di lokasi sini. Ia bernama Bana dan ia mengatakan bahwa bantuan logistik yang ia berikan adalah bentuk dukungan dan simpati atas perjuangan masyarakat Pati di depan gedung DPR RI yang akan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 besok. Oke, baik. Terima kasih rekan Dwi atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Merasa penjajah, bukan pejabat. Ayo sampai Mas Ijin tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi? Murni dari pribadi, nggak ada bantuan dari yang lain. Murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatinan sama negara dan untuk Dan membantu. saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect teman-teman Pati untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya, terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini, karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat tidak Sekali ya, Mas, ya. Untuk saya pribadi nggak. Dan Karena ini bentuk perlawanan. bentuk perlawanan. Siap, dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak. merasa penjajah, bukan pejabat. Ayo sampai sana kita benar. Simpan, masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos, kenangan. Penting buat sampah. Keberangkatan warga Pati Jawa Keberangkatan warga Pati, Jawa Tengah menuju Jakarta untuk mengikuti aksi di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus diwarnai dengan kabar pencegatan.
4 bus yang mengangkut sekitar 200 orang disebut dihentikan aparat ketika hendak keluar dari wilayah Pati pada Rabu 26 Agustus. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Teguh Istianto menyampaikan informasi tersebut diperoleh dari anggota yang berada di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News yakni rekan Ibriza. Baik rekan Ibriza, bisa dijelaskan informasi terkait dugaan pencegatan 4 bus yang membawa warga Pati ini apakah benarkan? Baik, Arin. Ya, pada hari ini memang sejumlah warga Pati atau yang tepatnya tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB memang masih tampak berkumpul di depan gedung DPR seperti itu, di mana pada hari ini memang H-1 menjelang aksi yang rencananya akan digelar besok hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, dan di sela-sela barusan memang di depan gedung DPR RI Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Teguh Istianto menyampaikan bahwa baru saja dikabarkan oleh rekan-rekan dari Pati yang menyampaikan bahwa bus yang mereka tumpangi yang hendak menuju ke Jakarta dicegat seperti itu oleh aparat dari pihak kepolisian, dan memang Teguh sendiri menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari rekan-rekan yang berada di lokasi terdapat 4 bus yang secara spesifik masing-masing busnya diperkirakan memuat 50 orang. Jadi menurut Teguh sendiri terdapat sekitar 200 orang seperti itu yang menumpangi 4 bus tersebut gitu yang akan menuju ke Jakarta, namun kemudian dicegat di lokasi seperti itu. Demikian, Arin. Baik, rekan Ibriza, apakah sudah ada respons resmi dari aparat soal dugaan pencegatan ini? Iya, terkait dengan respons dari aparat hingga saat ini memang belum ada informasi terkait seperti itu, dan memang kami di lapangan masih menunggu informasi dari pihak aparat seperti itu. Baik, terakhir rekan, bagaimana respons atau tanggapan lebih lanjut dari koordinator aksi demo atas informasi pencegatan ini? Iya, baik Arin, memang tadi di depan gedung DPR seperti itu, setelah Teguh menyampaikan terkait kabar pencegatan 4 bus yang ditumpangi oleh massa dari Pati seperti itu, memang ada juga di lokasi yakni Koordinator Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu, Surya, yang menyampaikan responsnya seperti itu terkait dengan pencegatan masa aksi dari Pati yang hendak menuju Jakarta. Menurut Surya sendiri, pencegatan itu dinilai dilakukan karena pemerintah dan DPR takut dengan aksi demonstrasi yang rencananya akan digelar esok hari, dan dia menyampaikan hal tersebut dengan begitu tegas seperti itu di keramaian di depan gedung DPR RI seperti itu. Dan dari pihak AMPB dan dari pihak Surya sendiri selaku Koordinator Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu memang menilai pencegatan tersebut sebagai suatu hal yang seharusnya tidak terjadi seperti itu. Demikian, Arin. Baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Ini dulu mau sampai ke mana? Dia mengaku Kemanggisan Bersatu nih ini. Iya. Jadi nggak ke situ. Nanti mau dimantau Jawa-Jawa. Maksudnya? Sepakat. Ini berapa mulai besok? Jam 10. Jelas itu buktinya apa? Itu kan kita udah punya tadi baunya ke YouTube-nya udah jalan. Itu yang kita sampai besok pagi. Saya pengen itu. Tapi kayaknya ada sedikit mustahil. Makanya kita mau syukurin dulu. Orang yang ganggu mau Ya, betul. Ormas. ini kami yang dari Pati itu kan
ada 4 bis untuk tambahan. Nah ini kami cuman mau menghadiri apa yang diinginkan Puan. Puan itu kan pengesahan aset menunggu masukan masyarakat, dan kami masyarakat Pati dan juga masyarakat Indonesia pengen memberikan masukan, tetapi kok ini kok disekat ini loh. Kita datang ke Jakarta itu tidak mau membuat rusuh, tidak, tapi kita mau ketemu sama DPR untuk bisa segera mengesahkan undang-undang perampasan aset dan undang-undang untuk hukuman mati koruptor. Ini bagaimana ini? Masa rakyat mau ke Jakarta menemui di situ AMPB. Ini baru keluar dari Pati nih. Itu info valid ya, Mas? Ini video. Ada berkabar dengan teman-teman di sana juga? Ada. Ini pasti untuk video langsung dari sana? Dikirimkan teman yang ada di sana? Ini di-share aja di medsos. Mas siapa Mas? Teguh Setianto. Koordinator AMPB. Koordinator AMPB. Bang, kemudian nama siapa sih? Dari Pati, Pak. Dari Pati mau berangkat ke Jakarta, Pak. Kronologinya gimana, Bang? Dicegat sama siapa gitu? Pak, nggak tahu alasannya apa. Yang jegat polisi berarti? Polisi ya. Intinya oknum ya, oknum polisi lah, gitu. Dan videonya ada, buktinya ada gitu. Tapi di keterangan itu disuruh balik lagi apa gimana? Apa cuma dicegat lagi, Pak? Nggak boleh ke Jakarta, ya. Oh, gitu. Oke. Kita ada informasi. Jadi teman-teman dari Pati udah keluar dari Pati itu? Ya, 4 bus. 4 bus. Oke. Ya. Masih di Pati? Ya, 4 bus. Belum masuk tol istilahnya gitu ya? Informasi juga ada beberapa daerah juga sama. Oh. Sementara masih ketahan gitu, Bang? Ya, Pak. Sementara masih ketahan gitu? Iya, ketahan. Sekarang masih gitu. Dari wilayah lain? Dari wilayah saya dengar dari Surabaya, Pak. Surabaya juga. Terus ada lagi mungkin, Mas? Saya dapat info dari daerah Bogor, itu kereta api jalurnya di stop dulu, Pak. Oh, dari Bogor kereta api stop? Iya, besok malam ini. Saya dapat informasinya seperti itu. Oke, itu dari teman-teman AMPB juga? Ya, teman Jabodetabek, Pak, Jabodetabek. Oh, oke. Disekat di Pati. Ini oleh kepolisian, tidak boleh ke Jakarta. Ini sekatnya di mana nih? Dijemput aja, Pak. Saya kurang tahu ini daerah mana. Ini kita kirim video. Ini bis Pati nih. Bis Pati. Bis temen kami nih. Iya. Disekat nggak boleh ke Jakarta. Iya emang. Semua untuk teman-teman ini jelas. Dewan Perwakilan Rakyat kita takut kepada rakyat ketika rakyat Indonesia bersatu untuk mendesak RUU perampasan aset tindak pidana agar dimiskinkan koruptor. Ini jelas. Ini pasukan Pati, ini dicegat. Ini pasukan teman kami yang dari Pati AMPB, tambahan pasukan dicegat. Berapa bis, Bang? Ini barusan Ya, barusan, Pak. Berapa bis? 4 bis. dari AMPB dari Pati dicegat. Isinya berapa? Logistik seperti apa? Terkait rekening yang diblokir, untuk saat ini saya tidak fokus terkait itu ya. Kita fokus untuk aksi 27 Agustus. Oke, berarti untuk logistik dari massa lalu juga untuk yang lain-lainnya kan membutuhkan uang ya sebenarnya, Mas. Ini nanti berarti akan menggunakan sarana yang ada dulu gitu. Iya. Alhamdulillah selama ini ya terkait logistik alhamdulillah masih terpenuhi ya. Banyak bantuan dari teman-teman saudara-saudara kami dari Pati yang merantau di Jakarta maupun dari masyarakat di Jabodetabek. Bang Botok kan rencananya juga akan dipanggil PNJ terkait dengan aliran dana dan sebagainya di rekening Abang. Rencananya hari ini Abang akan hadir atau bagaimana? Itu nanti disiapkan oleh teman-teman tim advokasi AMPB. Nanti pernyataan soal itu nanti akan disampaikan tim advokasi. Tapi kemungkinan terkait itu nanti akan kami sampaikan. Soalnya saya belum terima undangannya. Oke. Mas, saya ada info dari kota atau dari DPR katanya mau bertemu, betul nggak dengan Pak Das? Belum. Abang berharap ada audiensi nggak sih Bang dengan DPR terkait dengan tuntutan dan sebagainya? Kami tidak anti dialog ya. Selama ada usulan dari teman-teman di dalam, kita diajak dialog oke, tapi harus sesuai dengan harapan kami. Gitu. Namun untuk hingga saat ini belum ada yang pada akhirnya berkomunikasi dengan Mas Botok berkaitan dengan tersebut? Belum ada yang mengajak komunikasi pun dari siapapun itu dari DPR belum ada. Meskipun untuk demo ini kan sudah digaungkan dari kemarin ya, namun nyatanya hingga saat ini belum ada lagi. Mas Botok ada kekhawatiran Satu-satu. seandainya dari pihak dalam bersedia untuk komunikasi, apakah dari pihak dalam Ya kalau besok teman-teman mengajak audiensi kita siap. Bang Botok begini, kan kemarin Komisi 3 ya Bang ya sudah menjelaskan bahwa RUU perampasan aset yang masuk dalam tuntutan Bang Botok dan kawan-kawan ini akan disahkan Desember. Apakah itu kurang memuaskan atau bagaimana Bang? Ya kurang
memuaskan kalau misalnya itu disahkan sebelum bulan Desember. Kita meminta surat pernyataan tertulis dan nanti poin-poinnya harus kita sepakati. Oke, berarti harus ketemu dulu dan poin-poinnya memang disusun bersama begitu? Secara tertulis, bukan hanya keterangan di media. Oke, Bang Botok, ini yang dikhawatirkan kenapa saya tanya lagi mengenai ada panggilan dari PMJ ya, karena ditakutkan di tanggal ini kan abang nggak usah ke PMJ, tapi abang masih belum terinformasi gitu ya. Tapi takutkan abang akan ada penahanan dan lain sebagainya. Abang punya sikap terkait dengan hal itu? Mengenai hal itu, kan ini masih sifatnya undangan klarifikasi. Ya. Jadi tidak ada upaya paksa di tahap itu. Dan yang kedua, untuk statement soal langkah hukum dari kita, itu nanti akan kami sampaikan melalui tim advokasi AMPB. Kapan bang rencananya? Segera nanti akan kita sampaikan. Hari ini? Nanti akan kita informasikan. Mas Botok, apakah benar ada bis yang berangkat dari Pati sempat ditahan oleh pihak kepolisian? Ya, siang hari ini terkait bis itu memang dari kemarin ya. Kemarin kita sudah sewa bis, 9 bis kita sudah sewa, kita sudah DP. Ternyata 2 hari dibatalkan karena diintervensi oleh pihak kepolisian. Tapi yang udah berangkat itu sempat disuruh balik? Belum, sebentar ya. Terus kita sewa bis lagi 6, kita DP 1 hari dibatalkan lagi. Terus alhamdulillah kemarin kita dapat 5 bis, kita bayar kontan. Terus kita membuat surat perjanjian kalau pihak bis membatalkan harus berani menanggung atau didenda 3 kali lipat dari biaya sewa. Nah, setelah itu ternyata masih diintimidasi oleh kepolisian, tapi mereka nggak berani membatalkan karena sudah ada surat perjanjian. Terus kemarin tadi jam 1 siang 5 bis berangkat dari Pati nggak ditahan ya, dicegat oleh pihak kepolisian. Terus tadi kita koordinasi, akhirnya teman-teman sekarang sudah mulai jalan lagi, sudah aman. Berarti ini sekarang sudah dalam perjalanan ke Jakarta? Sudah. Kira-kira sampai sini jam berapa bang? Besok pagi? Besok pagi. Bang, oh ya, ada informasi bang, katanya selain dengan Pati ada beberapa daerah lain. Kalau informasi yang beredar di media sosial itu ada ratusan bus bang dari berbagai daerah selain dari Pati. Abang sudah mendapatkan informasi soal itu? Kalau saya malah kurang tahu ya terkait kalau ada ratusan bis dari berbagai daerah. Tapi kalau koordinasi dengan teman-teman di Banten, ormas ya, ada kelompok dari Betawi, dari Pekalongan, sudah ada dengan koordinasi dengan kita. Ada berapa daerah yang koordinasi sama abang bang? Ya, dari Kalimantan ada sih, tapi tidak sebanyak ratusan enggak. Karena ya 10 bis dari Pati ini ada 15 bis ya. Yang 5 sudah berangkat, yang 10 sudah ready untuk berangkat. Oke, dari Pati sendiri berapa asa kira-kira 500 masih tetap dengan statement yang awal? Ya kurang lebih ya sih. Kurang lebih 500 ya? Ya. Belum dengan ditambah dengan yang lainnya ya? Dari sekitar Jabodetabek. Oke, abang. Sempat dituding agenda demonstrasi warga Pati di Jakarta pada Kamis 27 Agustus ditunggangi oleh kelompok tertentu, termasuk disebut-sebut Geng Solo. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Persatu AMPB Supriyono atau Botok langsung membantah keras. Dalam keterangannya di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat pada Rabu 26 Agustus, ia menegaskan bahwa gerakan AMPB murni berasal dari rakyat biasa yang ingin menyuarakan aspirasi terkait pemberantasan korupsi. Botok menekankan AMPB tidak berafiliasi dengan kelompok lain yang pernah mengatasnamakan masyarakat Pati. Menurutnya, sejak awal konsolidasi, AMPB hanya menggelar aksi di Kabupaten Pati, baik di kantor Bupati maupun DPRD. Rombongan warga Pati dijadwalkan tiba di Jakarta menggunakan 5 bus pada Rabu malam. Botok menyebut pendanaan aksi berasal dari swadaya masyarakat dan donasi sukarela. Ia mengakui sebagian masa sempat beristirahat di rumah keluarga Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur
sebelum mencari lokasi lain karena tuan rumah menghadiri agenda keagamaan di Jombang. Boto menegaskan aksi AMPB pada Kamis 27 Agustus 2026 akan terpusat di depan gedung DPR RI dengan dua tuntutan utama, yakni pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Ia menolak isu bahwa aksi tersebut bertujuan menjatuhkan pemerintahan Prabowo Gibran. Menurut Botok, aksi ini juga merupakan respons atas pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyebut pengesahan RUU perampasan aset menunggu masukan masyarakat. Saat ditanya mengenai pemanggilan dari Polda Metro Jaya terkait pemblokiran rekening donasi AMPB, Botok enggan berkomentar. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada tim advokasi. Karena dia mengaku kemanggisan bersatu nih sini. Iya. Jadi nggak ngaku situ. Nanti mau dipantau Jawa-Jawa. Maksudnya? Sepakat. Ini berapa mulai besok? Jam 10. Itu jelas itu buktinya apa? Itu kan kita udah punya tadi mau negara hukumnya udah jalan itu yang kayaknya gitu kita sampai besok pagi saya pengen itu tapi kayaknya agak sedikit makanya kita mau syukur itu Orang yang ganggu mau Ya, betul. Ormas. ini kan semuanya yang kami diharapkan kami kan juga kami nggak punya kekuatan apa. Dia mengaku kemanggisan bersatu nih sini. Iya. Jadi nggak ngaku situ. Nanti mau dipantau Jawa-Jawa. Maksudnya? Sepakat. Ini berapa mulai besok? Jam 10. Itu jelas itu buktinya apa? Itu kan kita udah punya tadi mau negara hukumnya udah jalan itu yang Kayaknya gitu. Kita sampai besok pagi saya pengen itu tapi kayaknya agak sedikit makanya kita mau syukur itu orang yang ganggu mau Ya, betul. Ormas. ini kan semuanya yang kami diharapkan kami kan juga kami nggak punya kekuatan apa. Dukungan masyarakat terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih terus berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil masih terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi. Ia mengaku bantuan tersebut diserahkan sebagai bentuk dukungan dan simpati terhadap perjuangan warga Pati. Menurut Bana, dirinya sama sekali tidak terganggu dengan aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh masyarakat Pati. Pasalnya, ia menilai tuntutan yang dilayangkan oleh massa adalah bentuk dari perlawanan masyarakat.
Sebagai informasi, AMPB memastikan akan menggelar aksi di depan gedung DPR MPR RI pada Kamis 27 Agustus. Perwakilan tim advokasi AMPB, Vander Waruwu, menegaskan aksi tersebut akan berlangsung dengan damai. Masa dari Pati, Jawa Tengah datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi, bukan membuat kericuhan. Salah satu tuntutan utama AMPB adalah mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Mereka juga meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis terkait komitmen untuk segera mengesahkan aturan tersebut. Selain itu, AMPB mendesak agar penanganan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah Kabupaten Pati segera dituntaskan. Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah kasus yang menjerat Sudewo dalam perkara dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Dalam perkara tersebut, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total 2,6 miliar rupiah, dan kasus itu juga disebut memiliki potensi kerugian negara mencapai 42 miliar rupiah. Mas Iji tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi? Dari pribadi, nggak ada bantuan dari yang lain. Murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas? Kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatinan sama negara dan untuk membantu. Saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect sama teman-teman di Pati untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya. Terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini, karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat sekali ya Mas ya. Untuk saya pribadi nggak. Dan karena ini bentuk perlawanan. Bentuk perlawanan. Siap, dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak. Simpan, masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos. Mana tempatnya diamankan? Souvenir. Iya siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Besok aja shopping. Penting sampah. Lawan atau mati. Bude macam lian, bude masuk angin.
atau mati. Bude macam lian bude masuk angin. Masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos. Mana tempatnya diamankan? Souvenir. Iya, siap. Libur lah, ikut demo sini, demo. Besok. Aja shopping. Buat sampah. Lawan atau mati. Bude macam lian bude masuk. Pemirsa, dukungan masyarakat terhadap rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan Gedung DPR RI Jakarta pada Kamis 27 Agustus masih berlangsung. Terpantau pada Rabu 26 Agustus, bantuan logistik berupa makanan dan minuman dari masyarakat sipil terus berdatangan. Salah seorang warga Jakarta bernama Bana mengaku rela merogoh kocek pribadi untuk membantu logistik warga Pati yang menggelar aksi. Untuk informasi selengkapnya terkait situasi terkini di depan Gedung DPR RI akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News, yakni rekan Dwi Putra Kesuma. Baik rekan Dwi, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik Arin, bisa saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di depan Gedung DPR RI di Kota Jakarta, yang mana saat ini situasi jelang aksi demo 27 Agustus 2026 yang dilakukan oleh masyarakat Pati sedang dalam tahap persiapan, yang mana bisa saya sampaikan bahwa di kondisi di depan gedung DPR ini pernah langsung pengiriman atau bantuan logistik yang diterima oleh masyarakat Pati dari masyarakat sipil sejak siang hari hingga saat ini, dan masyarakat sipil terus berdatangan, entah itu mengendarai kendaraan roda 2 atau mengendarai kendaraan roda 4 dan membawa logistik berupa makanan hingga minuman dan yang lainnya. Makanan itu pun disambut dengan baik oleh masyarakat Pati serta para driver ojol yang bahu-membahu membawa makanan tersebut dari dalam mobil atau dari dalam motor untuk dibawa ke posko logistik yang persis ada di depan gedung DPR RI. Kemudian tadi kami juga sudah mewawancarai salah satu masyarakat sipil yang datang dan memberikan bantuan logistik untuk masyarakat Pati yang ada di lokasi sini. Ia bernama Bana dan ia mengatakan bahwa bantuan logistik yang ia berikan adalah bentuk dukungan dan simpati atas perjuangan masyarakat Pati di depan gedung DPR RI yang akan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 besok. Oke baik, terima kasih rekan Dwi atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Dari mana, Mas? Masih, Mas, ya?
Izin tadi kan barusan ngasih bantuan logistik ya Mas ya buat aksi besok. Ini logistik ini berasal dari pribadi atau dari mana sih Mas? Dari pribadi. Dari dana pribadi. Dari pribadi, nggak ada bantuan dari yang lain. Murni dari pribadi ya. Alasannya sendiri sih apa sih Mas? Kalau boleh tahu? Bentuk prihatin aja sama negara ini. Bentuk prihatinan sama negara dan untuk Dan membantu. saya respect sama teman-teman di Pati. Sama respect teman-teman di Pati untuk membantu aksi mereka ya Mas ya. Mas untuk mungkin sebagai warga yang berkegiatan di sini gitu ya Mas ya. Terganggu nggak sih Mas mungkin dengan adanya aksi demo ini karena kan beberapa waktu lalu dari pihak kepolisian sempat melarang adanya demo di beberapa titik karena mengganggu ke lalu lintas dan sebagainya. Kalau dari Mas sendiri sebagai masyarakat merasa terganggu nggak sih Mas? Untuk aksi ini secara pribadi saya nggak sangat Sekali ya Mas ya. Untuk saya pribadi nggak. Dan Karena ini bentuk perlawanan. untuk perlawanan. Siap, dan memang mendukung ya Mas aksi ini ya. Siap, oke. Makasih banyak. Simpang, masukin tas, kenang-kenangan. Oke bos. Keberangkatan warga Pati, Jawa Keberangkatan warga Pati, Jawa Tengah menuju Jakarta untuk mengikuti aksi di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus diwarnai dengan kabar pencegatan. 4 bus yang mengangkut sekitar 200 orang disebut dihentikan aparat ketika hendak keluar dari wilayah Pati pada Rabu 26 Agustus. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Teguh Istianto menyampaikan informasi tersebut diperoleh dari anggota yang berada di lokasi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News yakni rekan Ibriza. Baik rekan Ibriza, bisa dijelaskan informasi terkait dugaan pencegatan 4 bus yang membawa warga Pati ini apakah benar kan? Baik, Arin. Ya, pada hari ini memang sejumlah warga Pati atau yang tepatnya tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB memang masih tampak berkumpul di depan gedung DPR seperti itu, di mana pada hari ini memang H-1 menjelang aksi yang rencananya akan digelar besok hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, dan di sela-sela barusan memang di depan gedung DPR RI Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Teguh Istianto menyampaikan bahwa baru saja dikabarkan oleh rekan-rekan dari Pati yang menyampaikan bahwa bus yang mereka tumpangi yang hendak menuju ke Jakarta dicegat seperti itu oleh aparat dari pihak kepolisian, dan memang Teguh sendiri menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari rekan-rekan yang berada di lokasi terdapat 4 bus yang secara spesifik masing-masing busnya diperkirakan memuat 50 orang. Jadi menurut Teguh sendiri terdapat sekitar 200 orang seperti itu yang menumpangi 4 bus tersebut gitu yang akan menuju ke Jakarta, namun kemudian dicegat di lokasi seperti itu. Demikian, Arin. Baik, rekan Ibriza, apakah sudah ada respons resmi dari aparat soal dugaan pencegatan ini? Iya.
terkait dengan respons dari aparat hingga saat ini memang belum ada informasi terkait seperti itu. Dan memang kami di lapangan masih menunggu informasi dari pihak aparat seperti itu. Baik, terakhir rekan, bagaimana respons atau tanggapan lebih lanjut dari koordinator aksi demo atas informasi pencegahan ini? Iya, baik Arin, memang tadi di depan gedung DPR seperti itu, setelah Teguh menyampaikan terkait kabar pencegatan 4 bus yang ditumpangi oleh massa dari Pati seperti itu, memang ada juga di lokasi yakni Koordinator Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu, Surya, yang menyampaikan responsnya seperti itu terkait dengan pencegatan masa aksi dari Pati yang hendak menuju Jakarta. Menurut Surya sendiri, pencegatan itu dinilai dilakukan karena pemerintah dan DPR takut dengan aksi demonstrasi yang rencananya akan digelar esok hari, dan dia menyampaikan hal tersebut dengan begitu tegas seperti itu di keramaian di depan gedung DPR RI seperti itu. Dan dari pihak AMPB dan dari pihak Surya sendiri selaku Koordinator Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu memang menilai pencegatan tersebut sebagai suatu hal yang seharusnya tidak terjadi seperti itu. Demikian, Arin. Baik, terima kasih rekan Ibriza atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Ini dulu mau sampai ke mana? Dia mengaku kemanggisan bersatu nih ini. Jadi nggak ke situ. Nanti mau dimantau Jawa-Jawa. Maksudnya? Sepakat. Ini berapa mulai besok? Jam 10. Jelas itu buktinya apa? Itu kan kita udah punya tadi mau negara YouTube-nya udah jalan itu yang kayaknya gitu kita sampai besok pagi. Saya pengen itu tapi kayaknya ada sedikit makanya kita mau syukurin dulu. Kurang yang ganggu mau ormas. Ini kami yang dari Pati itu kan ada 4 bis untuk tambahan.